sekolah minggu yang ada di sektor 1 ada sukacita. Anak-anak sekolah minggu di sektor 2 ada sukacita. Sektor 3 ada sukacita. Sektor 4 ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sepertinya MC kiri kanan kayaknya sektor 4 semua nih. Sektor 5 ada sukacita. Yang terakhir, sektor yang paling bungsu di GKPS Cililitan. Sektor 6 ada sukacita. Terima kasih semuanya adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di studio GKPS Cililitan. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita merayakan perayaan Natal untuknya. Selamat datang bagi seluruh adik-adik sekolah minggu besar dan remaja GKPS Cililitan beserta dengan orang tua kami, anak-anak dari sekolah minggu besar dan remaja GKPS Cililitan. Hari ini dalam sukacita bersama dengan Tuhan merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita merayakan Natal kelas besar dan remaja GKPS Cililitan dengan tema Faithful and Resilient. dengan tema Percaya dan bertahan. Faithful and resilient. Oke, adik-adik, berkaitan dengan tema kita percaya dan bertahan, ada 5 hadiah bagi adik-adik yang bertahan dan buka kamera selama ibadah berlangsung. 5 pemenang yang selalu membuka kamera dan mengikuti ibadah dengan baik. Sesuai dengan tema kita, bertahan, percaya dan bertahan karena banyak sukacita yang akan kita dapatkan dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah baik yang ada di gereja GKPS Cililitan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dikosongkan untuk boleh diisi dengan kasih sayang Tuhan. Mari kita bersaat teduh diiringi dengan musik dan nyanyian Angkatlah Wajah Rajamu Tiba.
Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mari memuji Tuhan, mengagungkan Dia dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Kami mengundang barisan prosesi pelayan ibadah untuk boleh memasuki ruangan ibadah. Di gereja ini untuk boleh berdiri bersama. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Berkatilah persekutuan kami dengan Engkau menjadi sarana bagi-Mu untuk menyatakan diri kepada kami, agar kami semakin mengenal dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati dan rasa syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan semua jemaat yang terkasih, siapakah di antara kita yang bisa menghitung jumlah bintang di angkasa yang megah? Siapakah kita yang bisa menghitung jumlah awan yang mengitari dunia? Tetapi Tuhan Allah kita tahu semua. Siapakah kita yang mengetahui jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa di surga mengindahkan semuanya, mengenal semuanya. Allah Bapa di surga mengenal dan mengasihi anak-anak sekolah minggu GKPS Cililitan, kelas besar dan remaja. Mari kita memuji Tuhan dan merenungkan betapa Tuhan mencintai kita. Dari Kidung Jemaat 68, bait yang pertama dan yang ketiga.
kita akan menyaksikan persembahan dari seluruh anak-anak kelas besar dan remaja GKPS Cililitan. Teman-teman, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, kita tahu bahwa Allah melihat semua keadaan kita. Setiap detik kehidupan kita, mulai dari saat bangun tidur, saat kita beraktivitas, dan sampai kita tidur lagi. Bahkan di masa-masa tersulit seperti masa sekarang ini, Tuhan Allah selalu melihat dan menjaga kita, anak-anaknya, tanpa terlewat satupun. Jadi, kalau teman-teman ada yang merasa sedih, merasa sendiri, merasa bosan, mari datang kepada Tuhan. Karena hanya kepadanya kita percaya, dan Dia yang membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Karena itu, seperti tema Natal kita, mari tetap percaya dan bertahan. Faithful and resilient. Sekarang, kita saksikan video kolase dokumentasi foto anak sekolah minggu besar, juga remaja, dan slide hasil survei anak sekolah minggu besar remaja. Minggu 12 Desember 2021. Hai, sebut saja namaku Anggia Kristi. Aku akan bercerita sedikit tentang keadaanku. Aku masih ingat, bulan Oktober lalu, guru sekolah mingguku mengumumkan bahwa perayaan Natal akan segera tiba. Lalu, kami diminta untuk mengisi Google Form kesediaan kami untuk berpartisipasi di Natal kali ini. Entah mengapa, aku tidak begitu bersemangat kali ini. Pikirku, pasti online lagi. Ya, virus corona ini penyebabnya. Tidak bisa belajar di sekolah, tempat ibadah ditutup, bayar sekolah yang menumpuk, kelas online setiap hari, ibadah-ibadah online yang kuikuti setiap harinya yang membuatku jenuh. Dulu semuanya begitu menyenangkan. Datang ke sekolah dengan penuh sukacita, ketemu teman-teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Belajar dengan tatap muka, tidak perlu menggunakan masker, tidak ada jaga jarak, dan hand sanitizer. Bisa beribadah di gereja, latihan-latihan untuk acara besar, dan camping bersama. Semua berjalan dengan sangat baik. Hingga kasus pertama corona di Cina dan menyebar ke seluruh negeri. Sudahlah. Dengan sedikit ragu, kutuliskan pada Google Form. Aku hanya ingin menjadi penikmat ibadah saja. Ya, aku lelah. Minggu 12 Desember 2021. Hai, sebut saja namaku Anggia Kristi. Aku akan bercerita sedikit tentang keadaanku. Aku masih ingat, bulan Oktober lalu, guru sekolah mingguku mengumumkan bahwa perayaan Natal akan segera tiba. Lalu, kami diminta untuk mengisi Google Form kesediaan kami untuk berpartisipasi di Natal kali ini. Entah mengapa, aku tidak begitu bersemangat kali ini. Pikirku, pasti online lagi. Ya, virus corona ini penyebabnya. Tidak bisa belajar di sekolah, tempat ibadah ditutup, bayar sekolah yang menumpuk, kelas online setiap hari, ibadah-ibadah online yang kuikuti setiap harinya yang membuatku jenuh. Dulu semuanya begitu menyenangkan. Datang ke sekolah dengan penuh sukacita, ketemu teman-teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Belajar dengan tatap muka, tidak perlu menggunakan masker, tidak ada jaga jarak, dan hand sanitizer. Bisa beribadah di gereja, latihan-latihan untuk acara besar, dan camping bersama. Semua berjalan dengan sangat baik. Hingga
kasus pertama corona di Cina dan menyebar ke seluruh negeri. Sudahlah. Dengan sedikit ragu, kutuliskan pada Google Form. Aku hanya ingin menjadi penikmat ibadah saja. Ya, aku lelah dan capek dengan semuanya. Meski akhirnya, kakak-kakak guru sekolah minggu tetap memintaku untuk ambil bagian pada salah satu kegiatan yang ada. Dengan sedikit semangat yang tersisa dan dorongan semangat dari keluarga, aku mengirimkan video partisipasiku di waktu-waktu terakhir. Sempat ingin menangis dan mengeluh saat harus mengerjakan tugas-tugas persiapan Natal. Mama dan papa membujukku untuk melakukannya. Guru sekolah minggu berkali-kali mencoba, tapi kuabaikan karena aku lelah. Tuhan Yesus, sampai kapan semua ini akan berjalan seperti ini? Bagaimana jika tahun depan semuanya masih sama? Ternyata Natal pertama Yusuf dan Maria tidak semeriah Natal-Natal sekarang ya. Teman-teman, kita akan menyaksikan narasi refleksi anak sekolah minggu, kelas besar dan remaja, serta dilanjutkan narasi refleksi Natal pertama Yusuf dan Maria. Ternyata Natal pertama Yusuf dan Maria tidak semeriah Natal-Natal sekarang ya. Teman-teman, kita akan menyaksikan narasi refleksi anak sekolah minggu, kelas besar dan remaja, serta dilanjutkan narasi refleksi Natal pertama Yusuf dan Maria. Shalom, perkenalkan nama saya Obi Simalmata. Saya akan menceritakan hal-hal yang menyenangkan sekolah di masa pandemi. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali pada awal Desember 2019 di Wuhan, atau disebut dengan COVID-19. COVID-19 merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyakit pada saluran pernapasan. Negara Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2020, pasien pertama terinfeksi virus corona di negara kita. Rumitnya, penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan baru yang sangat ketat. Untuk memutus mata rantai COVID-19, kebijakan itu yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, terkecuali bidang pendidikan. Karena ini, anak-anak sekolah dan guru mengikuti pelajaran lewat online. Jadi, apa saja yang menyenangkan kalau keadaan sekolah lewat pembelajaran online? 1. Guru-guru sering membuat game yang menarik, inilah yang membuat saya senang. 2. Menggunakan media gambar yang menarik sehingga saya merasakan sedang belajar di sekolah. 3. Guru-guru juga memberikan tugas yang tidak terlalu banyak sehingga saya senang mengerjakannya. Jadi, itulah hal-hal yang menyenangkan saat sekolah di masa pandemi. Dan itu bisa ditiru oleh semua orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Biasanya kalau sekolah dari rumah, kita harus menggunakan Zoom, harus menggunakan laptop ataupun handphone. Jika kita sekolah di Zoom, banyak kendala. Yang pertama, ada kendala internet. Jika tiba-tiba internetnya mati, otomatis juga kita langsung keluar dari Zoom. Jadi, kita tidak sepenuhnya memahami materi. Lalu, kendalanya adalah karena kan kita lagi Zoom dan banyak orang-orang rumah yang beraktivitas. Jadi kita tidak terlalu fokus untuk mendengar penjelasan dari ibu guru atau pak guru. Untuk tugas, biasanya ibu guru dan bapak guru mengasih tugas. Kita tidak mengerti nih apa arti tugas itu. Kita terpaksa bertanya kepada orang tua ataupun orang yang ada di rumah.
Kalau misalnya di sekolah, kita kan bisa bertanya kepada guru. Kita bisa ngobrol langsung sama gurunya kalau apa materi ataupun tugas yang kita tidak bisa mengerti. Shalom teman-teman, saya akan menceritakan dampak positif corona dalam keluargaku. Yang pertama, kebersamaan keluarga dapat terjalin semakin erat. Contohnya, saya dan abang selalu bergantian mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu halaman, mencuci piring, dan yang lain-lain. Yang kedua, kami sekeluarga selalu beribadah bersama, seperti kami sepakat untuk membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Yang ketiga adalah saya dapat les tanpa harus keluar dan dapat bertemu teman-teman yang tidak dari Jakarta maupun yang di Jakarta. Sekian dan terima kasih. Dadah. Halo, nama saya Alexandi. Saya ingin bercerita tentang hal-hal negatif selama pandemi di rumah. Yang pertama yaitu saya malas bangun pagi karena sekolahnya online. Kalau nggak mandi kan dimarahin mama. Yang kedua, saya nggak ngerti karena tugas-tugas yang diberikan guru, mau tanya ke abang dia juga banyak tugasnya, mau tanya ke mama juga dia sering masak. Dan yang ketiga, saya mau main game tapi entah kecanduan main game, mau marah katanya main game terus. Dan selama pandemi ini saya harus menjaga protokol kesehatan kayak mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang lain-lain. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Adil Handiwa Saragi. Saya akan menceritakan tentang pandemi, tentang pergaulan. Meskipun dalam masa pandemi, aku masih bisa bertemu dengan teman-teman lewat Zoom. Kami bisa saling bercerita, saling bercanda, dan saling berbagai pengalaman. Walaupun masa pandemi sudah 2 tahun, tapi kami tetap semangat karena kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan negara ini. Jangan khawatir ya teman-teman. Shalom, saya Ina dari kelas besar. Saya ingin menceritakan tentang dampak negatif dari pandemi terhadap hubungan kita antara teman. Menurut saya merasa sedih karena saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman saya di gereja maupun di sekolah. Kalau bertemu pun hanya dari virtual, tidak bisa bermain dan juga terbatas. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai gadget atau handphone dapat berkomunikasi dengan saya dan teman-teman. Tapi bagi yang tidak mempunyai gadget atau handphone tidak bisa berkomunikasi dengan saya dan teman-teman. Dan itu membuat saya sangat sedih. Saya berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan saya dapat bertemu dengan teman saya kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai sekarang pandemi COVID-19 telah terjadi hampir 2 tahun. Karena pandemi COVID-19 sampai sekarang belum selesai, kita harus tetap di rumah dan tidak boleh ke gereja agar tidak terkena COVID-19. Walaupun kita harus tetap di rumah dan tidak boleh pergi ke gereja, kita bisa melakukan ibadah setiap minggunya menggunakan Zoom. Tapi terkadang aku merasa bosan dan terkadang bahkan aku sampai mengantuk saat beribadah menggunakan Zoom. Lalu terkadang juga terjadi masalah koneksi internet saat menggunakan Zoom dan saat beribadah online. Karena terjadi koneksi internet yang buruk, kadang terjadi lag saat Zoom. Dan dulu kami sering bermain setelah selesai beribadah. Akan tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi bermain setelah beribadah karena kita tidak bisa bertemu lagi setelah beribadah. Karena kita melakukan ibadah online menggunakan Zoom.
Yesus sebagai Natal pertama dirayakan dalam kesederhanaan. Hanya Maria, Yusuf, bayi Yesus dalam palungan, serta orang Majusi berkumpul di kandang domba diterangi cahaya bintang gemerlap. Maria dan Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Sebagai pasangan yang bertunangan, mereka pastilah saling mengasihi dan merancang sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan nilai-nilai agama Yahudi yang mereka anut. Persiapan pernikahan dan angan-anganan akan kehidupan rumah tangga terhenti ketika malaikat Gabriel menyapa Maria dan menyampaikan pesan ilahi yang agung bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nama yang akan diberikan padanya adalah Yesus. Semua tidak lagi sesuai harapan mereka. Maria yang kebingungan memahami sesuatu yang tidak lazim secara akal manusia, sehingga Maria berkata, "Bagaimana itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat Gabriel kembali meneguhkan Maria dengan mengatakan Roh Kudus akan turun atasnya, dan akhirnya Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bagaimana Maria akan menghadapi Yusuf dan menceritakan yang tidak bisa dipahami secara logika manusia itu? Dan singkatnya kita tahu bahwa Yusuf pun tidak percaya, dipenuhi keraguan dan berniat meninggalkan Maria. Situasi yang benar-benar sulit. Rencana Tuhan tidaklah gagal. Malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepada Yusuf dan menceritakan kebenarannya pada Yusuf, dan Yusuf pun akhirnya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kisah selanjutnya tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Lukas 2 ayat 1-2, mengatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di dunia. Ini adalah pendaftaran pertama kali diadakan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan masing-masing di kotanya sendiri. Lalu Yusuf dan Maria pun ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sensus ini menjadikan kota Bethlehem yang kecil dipenuhi ribuan pendatang. Tiada tempat bagi Maria dan Yusuf untuk menginap, sementara Maria sudah waktunya melahirkan. Penginapan penuh, situasi yang sungguh berat untuk Maria dan Yusuf. Belum lagi perjalanan panjang dari Nazaret, Galilea menuju Bethlehem di Yudea dengan kondisi hamil tua. Kawan-kawan, sejenak kita merefleksi untuk semua situasi yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Kita semua setuju, pasti tidak mudah, tetapi mereka menjalaninya dengan ikhlas, tenang, dan akhirnya kita mengetahui Juru Selamat datang ke dunia. Ayo teman-teman, kita meneladani Yusuf dan Maria di tengah kesesakan, pergumulan, situasi yang sulit tidak menyerah, sampai janji Allah tergenapi melalui hidup mereka. Demikian kita juga ya, sampai rancangan Allah nyata bagi kita masing-masing melalui situasi pandemi ini. Kelahiran Yesus sebagai Natal pertama dirayakan dalam kesederhanaan. Hanya Maria, Yusuf, bayi Yesus dalam palungan, serta orang Majusi yang berkumpul di kandang domba diterangi cahaya bintang gemerlap. Maria dan Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Sebagai pasangan yang bertunangan, mereka pastilah saling mengasihi dan merancang sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan nilai-nilai agama Yahudi yang mereka anut. Persiapan pernikahan dan angan-angan akan kehidupan rumah tangga terhenti ketika malaikat Gabriel menyapa Maria dan menyampaikan pesan ilahi yang agung bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nama yang akan diberikan kepadanya adalah Yesus. Semua tidak sama lagi sesuai harapan mereka. Maria dalam kebingungan memahami sesuatu yang tidak lazim secara akal manusia. Sehingga Maria berkata, "Bagaimana itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat Gabriel kembali meneguhkan Maria dengan mengatakan, "Roh Kudus akan turun atasnya." Dan akhirnya Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bagaimana Maria akan menghadapi Yusuf dan menceritakan yang tidak bisa dipahami secara logika manusia itu. Dan singkatnya, kita tahu bahwa Yusuf pun tidak percaya, dipenuhi keraguan, dan berniat meninggalkan Maria.
situasi yang benar-benar sulit. Rencana Tuhan tidaklah gagal. Malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepada Yusuf dan menceritakan kebenarannya pada Yusuf. Dan Yusuf pun akhirnya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kisah selanjutnya tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas 2 ayat 1-2 mengatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di dunia. Ini adalah pendaftaran pertama kali diadakan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan masing-masing di kotanya sendiri. Lalu Yusuf dan Maria pun ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sensus ini menjadikan kota Bethlehem yang kecil dipenuhi ribuan pendatang. Tiada tempat bagi Maria dan Yusuf untuk menginap, sementara Maria sudah waktunya melahirkan. Penginapan pun penuh. Situasi yang sungguh berat untuk Maria dan Yusuf. Belum lagi perjalanan panjang dari Nazaret Galilea menuju Bethlehem di Yudea dengan kondisi hamil tua. Kawan-kawan, sejenak kita merefleksi untuk semua situasi yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Kita semua setuju pasti tidak mudah, tetapi mereka menjalani dengan ikhlas, tenang, dan akhirnya kita mengetahui Juru Selamat datang ke dunia. Ayo teman-teman, kita meneladani Yusuf dan Maria di tengah kesesakan, pergumulan, situasi yang sulit, tidak menyerah sampai janji Allah tergenapi melalui hidup mereka. Demikian kita juga ya, sampai rancangan Allah menyatakan bagi kita masing-masing melalui situasi pandemi ini. Teman-teman, kita percaya Tuhan mengetahui seluruh keadaan kita saat kita bosan, jenuh, dan sedih. Bahkan ketika kita berdosa pun Tuhan tetap menyayangi kita. Rencana Allah berjalan dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf dan Maria, rencana Allah diwujudkan melalui hidup mereka. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 83 bait 1. Teman-teman, mari kita mengikuti respon anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja dalam bentuk talk show, tarian, dan persembahan pujian. Teman-teman, nah sekarang kita mau masuk talk show ya. Kita mau menginterview, mewawancara beberapa teman kita perwakilan
yang mau men-share perasaan mereka selama menghadapi pandemi ini. Di sini udah ada 6 orang mewakili teman-teman yang akan membagi bagaimana perasaan mereka yang mereka hadapi selama menghadapi pandemi. Nah, yang pertama mungkin kita akan bertanya dulu kepada Detra ini. Halo Kak Detra, gimana Kak kira-kira perasaan selama menghadapi pandemi ini? Halo Bang, halo teman-teman semua. Aduh, kalau aku ya, kacau. Semuanya jadi kacau Bang, semuanya jadi kacau teman-teman. Sebel banget deh, nggak bisa kemana-mana. Ke sekolah aja nggak boleh, ke mall aja nggak boleh. Apa-apain jadi nggak boleh. Parah dah, parah banget Bang, parah banget teman-teman. Waduh, Kak Detra malah ngegas ini jadinya. Nah, sekarang kita coba tanya yang lain. Sekarang dengan Bang Dev. Bagaimana Bang Dev? Kalau aku sih sama kayak Detra Bang. Mau keluar rumah, jalan-jalan nggak bisa. Mau ke pantai bareng keluarga nggak bisa. Mau main basket keluar nggak bisa. Pokoknya berantakan lah semuanya Bang yang mau direncanakan. Wah, ya juga ya Bang Dev ya. Bang Dev juga jadi curhat jadinya ini. Nah, kita coba tanya yang lain sekarang. Sekarang giliran kita tanya dulu Bang Jona ini. Oke Bang Jona, sekarang bagaimana dengan Bang Jona? Ya kalau aku Bang, terserah dah. Mau diapain lagi ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Biarkanlah semuanya mengalir padanya Bang. Wah, Bang Jona malah pasrahan banget orangnya ya. Oke, terima kasih Bang Jona. Selanjutnya kita coba tanya teman yang lain nih. Di sini ada Olwin. Kalau Bang Olwin, bagaimana dengan Bang Olwin? Aku ya Bang. Ya kalau aku Bang, mumpung sekarang semua dikerjakan dari rumah, sekolah pun dari rumah, sekalian aja aku minta mama yang ngerjain semua PR-PR sama tugas-tugas sekolahku. Hahaha, mantap dah pokoknya. Wah, malah Bang Olwin ini malah ini nih mencari kesempatan dalam kesempitan ya ini jadinya. Oke, sekarang kita beralih kepada yang lain, teman yang lain. Kita ke Bang Jaden. Kalau Bang Jaden bagaimana Bang? Kalau aku ya Bang, malah ada kesempatan juga, bebas di rumah, mau main game bebas, main handphone bebas, mau nonton-nonton film bebas. Asik dah Bang, malah bisa ngerjain yang lain. Gak sekolah aja terus yang dikerjain. Wah, mantap nih Bang Jaden. Malah ada kesempatan buat ngerjain yang lain ya Bang ya. Nah, oke. Tapi sekarang ada satu lagi nih yang belum kita tanya nih. Kita akan bertanya kepada Kak Jenny. Kak Jenny bagaimana Kak Jenny? Kalau aku merasa kondisi sekarang ini pengalaman yang luar biasa ya Bang. Gak nyangka akan terjadi pandemi seperti sekarang ini. Tapi aku yakin di balik hujan pasti akan tampak pelangi. Setelah pandemi berakhir, hal-hal yang indah pasti akan terjadi. Jadi, aku harus tetap berdoa dan berharap yang terbaik untuk kita semua. Hal yang terjadi sekarang ini, aku tetap mengerjakan apa yang harus perlu kerjakan. Abang dan teman-teman, aku yakin Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke. Ya, terima kasih Kak Jenny, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi teman-teman itu tadi ya ada perasaan 6 orang dari teman-teman kita yang udah mewakili sharing bagaimana perasaan mereka selama menghadapi pandemi ini. Tadi ada yang agak ngegas nih kayak Kak Detra, ada juga yang jadi curhat kayak Bang Dev, ada yang Bang Jona pasrahan orangnya, Jaden malah bisa punya kesempatan ngerjain yang lain. Bang Olwin ya malah bisa nyuruh mamanya jadi yang ngerjain tugasnya. Atau ada Kak Jenny yang tetap rajin berdoa. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua yang lain? Bagaimana perasaan kita selama menghadapi pandemi?
sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa aku pilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then the fellowship we will sit
berbagai respon kita dalam menghadapi di situasi sekarang ini. Apapun respon kita, Tuhan akan tetap setia dan menjaga kita. Gelap kan berlalu, terang makin berseri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 83, baitnya yang kedua. Sahabat-sahabat terkasih, kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi satu keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita, meneguhkan dan menolong kita. Kita akan menyaksikan penampilan puisi, talk show virtual, serta nubuatan akan kelahiran Juru Selamat. Hari esokku bersama Yesus. Ketika aku menoleh ke belakang, ada tangis, ada lelah, ada jenuh, ada takut. Bahkan ketika pun aku tersenyum, tertawa, tetap saja menyisakan tanya di hati. Perjalanan ini serasa tidak pasti. Banyak asaku yang tidak terjawab. Sampai kapan? Masih lamakah? Akankah terus begini? Hari ini aku masih di sini. Aku masih bertahan. Hatiku semakin paham. Aku berdamai dengan kondisi ini. Hari esok aku tahu pasti, namun aku tetap. Ku tak gentar, ku tak takut. Genggaman tangannya, namun sudah resah hatiku. Setelah musim hidupku bersama, Engkau memegang hari esok. Natal kepada musim ini tetap bermakna sempurna lagi. Sekalipun masih tanpa jabat tangan, tentu juga bagimu teman-teman. Selamat Natal, hari esokku bersama Yesus. Halo semua, senang sekali bisa berjumpa di sini dengan Kak Rini dan beberapa teman-teman kalian. Kami akan berbincang-bincang dengan tema jika pandemi belum berakhir dan apa harapannya. Nah, pertama-tama nih kakak mau bertanya bagaimana perasaannya jika pandemi belum berakhir. Kakak mau bertanya bagaimana menurut Hillary? Kalau aku sudah mulai jenuh Kak dengan situasi dan kondisi pandemi ini, di mana semua aktivitas serba kebanyakan dilakukan dari rumah. Semua aktivitas dan pergerakan serba dibatasi, termasuk belajar dan beribadah. Yang membuatku lebih sedih lagi, aku tidak bisa bertemu teman untuk bermain bersama, tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara di sekitar aku. Tidak bisa nonton film bioskop ke mall, dan tidak bisa berkreasi ke tempat wisata. Aku sangat sedih. Semoga dalam doaku ini tersampaikan oleh Tuhan
dan lekas pandemi ini cepat berakhir dan dapat beraktivitas keluar rumah. Iya, itu adalah menurut Hillary sedih. Pasti adik-adik ya sudah memasuki tahun kedua kita mengalami pandemi ini. Pasti sedih, kakak juga sedih merasakannya, tidak bebas seperti yang dikatakan oleh Hillary. Nah, bagaimana dengan Arga? Bagaimana pendapat Arga? Ya, kalau saya, Kak, saya kecewa karena pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Cukup lama. Saya jadi tidak bisa pergi bertemu dengan saudara, ngomong, pergi ke sekolah, pergi ke gereja, atau pergi ke tempat wisata. Sebenarnya bosan sih. Saya berharap supaya pandemi ini berakhir. Iya, itu pendapat Arga, kecewa, benar sekali. Tidak bebas kemana-mana. Sekarang kita dibatasi kan apa yang disebut dengan PPKM. Kita tidak bisa bebas bergerak, mau kemana-mana harus ada prokes yang kita lakukan. Nah, itu menurut Arga. Bagaimana dengan Dodi? Wah Kak, kalau masih belum berakhir bisa stres Kak, patah semangat deh. Karena semua serba dibatasi, kurang menyenangkan banget Kak situasi ini. Wah, ada yang sedih, kecewa, bisa stres, patah semangat. Nah, itu adalah tanggapan teman-teman kita. Ternyata banyak ya tanggapan kita yang berbeda-beda. Walaupun ada yang merasa sedih, merasa kecewa, merasa patah semangat, tapi ada satu hal bahwa kita harus percaya pandemi ini pasti akan berakhir. Kita mau tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga apa yang kita rasakan itu segera berlalu. Puji Tuhan ya, semua masih memiliki harapan pandemi ini akan berakhir. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mau berdoa supaya berakhir pandemi yang memasuki 2 tahun ini. Nah, sekarang kakak mau beralih nih. Kalau tadi jika pandemi belum berakhir, sekarang kita mau tanya kepada teman yang lain. Apa harapannya? Di sini ada teman kita nih, ada juga yang kembar di sini. Kita nanti mau tanya juga ya. Pertama kakak mau nanya sama Hana. Bagaimana perasaan atau harapan Hana? Jadi gini Kak, karena udah lama nggak kumpul-kumpul bareng teman, makanya aku pengen pandemi ini kelar dan berharap kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi, bermain dan bercanda bersama Kak. Iya, bosen juga ya Hana ya kita di rumah terus. Emang enak sih kumpul-kumpul, bercanda bersama seperti yang dulu. Nah, kalau Dito bagaimana nih Dito? Kalau aku Kak berharap sekolah offline lagi. Aku senang bisa bertemu guru-guru dan lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, aku bisa bermain dan bercanda dengan teman-teman. Wah seru Kak, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Iya, terima kasih Dito bahwa ingin sekolah offline kembali. Bosen juga ya belajar, berhadapan dengan virtual, ketemu teman-teman hanya sapa-sapa mungkin lewat chat aja. Sementara kalau kita offline enak ya bertanya bisa langsung kepada guru, pelajaran lebih mudah kita pahami. Nah, kalau Dilon bagaimana nih Dilon? Kalau aku sih Kak ibadah offline, supaya Natal nanti bisa ibadah offline dan bisa bertemu kakak abang guru sekolah minggu, teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman, dan beribadah bersama, Kak. Iya, kakak juga rindu loh ibadah bersama. Enak kita bersama ya. Kalau aktivitas kakak ngasih tugas, kita enak berekspresi ya daripada lewat virtual ini. Senang juga dengan harapan Dilon untuk ibadah offline lagi. Nah, terutama Natal. Ini kita Natal sudah masuk Natal kedua kita melakukan secara virtual ya. Nah, harapan-harapan kita semoga ini semua berakhir, kita bisa bernatal offline lagi seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih Dilon. Nah sekarang kakak mau ke wanita cantik nih. Bagaimana Josefa harapannya? Ya menurut saya Kak, jika COVID ini sudah selesai, keluarga kami pasti akan mudik, mengunjungi apung, tua, tulang,
aturan, dan yang lain-lain untuk berkumpul bersama dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Ih, pasti seru banget. Iya, terima kasih Josefa. Bener ya, mungkin sudah lama nih yang mau pulang kampung susah. Padahal kangen banget mau ketemu opung, tulang yang di kampung. Seperti harapan Josefa. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa terwujud ya. Kita bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, jalan-jalan lagi leluasa seperti sebelumnya. Sekarang kita mau tanya kepada teman yang lain. Apa harapannya? Kalau aku Kak, aku tetap percaya bahwa pandemi akan segera berakhir. Hanya perlu kesabaran dan keyakinan, juga tetap taat pada peraturan yang berlaku. Yang terakhir, bagaimana dengan Jovita? Aku berharap Kak bisa bebas beraktivitas kembali tanpa prokes-prokes. Tidak nyaman Kak pakai masker. Terus kalau kumpul harus jaga jarak. Kan gak seru Kak. Nah, adik-adik, kita sudah dengar apa pendapat teman-teman kalian. Yang pasti, kita harus tetap percaya dan yakin pandemi akan berlalu. Dalam masa-masa ini, tetaplah kita tekun berdoa dan berpengharapan pada Tuhan agar dimampukan menjalani semuanya. Ya, demikian bincang-bincang kita. Kiranya kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan bincang-bincang dengan topik yang lain lagi. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa. Hai. Apa? Tinggi dan maha mulia, yang bersemayam selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk membangkitkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk membangkitkan semangat hati orang-orang yang remuk. Yesaya 40 ayat 29-30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah merawati aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sesat dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Teman-teman, kita sudah menyaksikan semua persembahan anak-anak kelas besar dan remaja. Mulai dari keadaanku, responku, dan takkan ku tahu akan hari esok yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi teman-teman, tenang aja. Janji Tuhan sudah kita dengarkan tadi, bahwa Ia akan membawa kita semua dalam kemenangan. Oleh karena itu, kita akan mampu bertahan dalam melewati semua rintangan di hidup ini.
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 83 bait 4. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kelas besar dan remaja. God will take care of you. Tuhan menjagamu. God will take care of you. Beneath His wings of above, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Let anyone upon His rest, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Demikianlah seluruh rangkaian talenta anak-anak sekolah minggu besar dan remaja yang boleh mereka persembahkan di dalam acara perayaan Natal pada malam hari ini. Sungguh Bapak Ibu, kami berupaya memberikan yang terbaik untuk pelayanan bagi mereka, tapi dalam semua situasi yang terbatas, kami sungguh merasakan anak-anak juga memberikan hatinya di dalam perayaan Natal tahun ini, dan kiranya sukacita mereka tetap Tuhan nyalakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan, tapi sebelumnya kita angkatkan pujian dari Kidung Jemaat 84, bait 1 dan 2. Ya Yesus, di Kau kurindukan, lipurkan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Yesus, di
mencerminkan terang surgawi yang bakar. Buat adik-adik yang ada di rumah dan juga ada di gereja ini, hubani Bapa Pakoninang, Ase Sonang Hurta, mari kita tundukkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat menyayangi kami, sangat bisa membimbing kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sampai pada malam hari ini, sore hari ini, kami guru-guru sekolah minggu beserta pengurus dan juga para majelis yang hadir di tempat ini, dan juga adik-adik sekolah minggu kami dan para orang tua yang hadir melalui Zoom pada hari ini ya Bapa. Kami sama-sama merayakan Natal kami pada malam hari ini melalui sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, di dalam segala proses acara ini yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, kami sangat bersyukur Tuhan kami dapat melaksanakan Natal pada sore menjelang malam hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan terhadap setiap panitia dan juga setiap anak-anak sekolah minggu yang mau memberikan hati mereka untuk Natal ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu Tuhan berikan, terkhusus untuk orang-orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, yang selalu bisa mendukung, mensupport adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, untuk bisa selalu aktif dalam pelayanan sekolah minggu, selalu mau untuk mengojur adik-adik, memberikan nasihat untuk tetap ikut beribadah setiap hari Minggu, baik itu melalui YouTube maupun melalui Zoom yang disediakan oleh pihak gereja. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Tuhan, juga Tuhan untuk setiap panitia yang pada hari ini bisa bekerja sama untuk melaksanakan setiap Natal pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang sertai ya Bapa untuk setiap prosesnya dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan ya Bapa, sehingga apa yang kami rayakan pada malam hari ini, apa yang kami rasakan pada malam hari ini bisa menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, berterima kasih juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang telah mau sama bersatu-satu hati ya Tuhan, bersatu pikiran dalam melaksanakan segala proses untuk Natal kali ini. Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk
Bapak Pendeta kami yang pada malam hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang jamah ya Bapa, biarkan apa yang kami dengarkan melalui perkataan, melalui firman yang disampaikan oleh pendeta kami menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, acara ini akan berjalan sampai akhirnya nanti. Kami sangat berharap Tuhan selalu sertai Bapa sampai nanti kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga adik-adik sekolah minggu kami yang sedang berada di rumah saat ini ya Bapa, yang sedang merayakan Natal bersama kami secara virtual, sama-sama merasakan sukacita seperti apa yang kami rasakan di dalam gereja ini. Tuhan yang selalu sertai ya Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu Rohul Kudus. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari abang dan kakak sekolah minggu dengan lagu 1000 lilin nyalakan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja ini dan ada yang di rumah, orang tua kami semuanya, kami yang berdiri di depan ini adalah kakak, abang guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu GKPS Cililitan. Kami terus mencoba menyalakan lilin pelayanan kami untuk anak-anak sekolah minggu. Dan kami terus berharap Tuhan terus menolong kami agar nyala lilin dalam pelayanan kami tetap bersinar bagi anak-anak sekolah minggu di GKPS Cililitan. Kami tahu dan kami sadar kami bukan orang-orang yang hebat, tapi kami melihat bagaimana kami memberikan hati kami dan Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Inilah pujian kami, 1000 lilin nyalakan di tengah dunia.
Teman-teman dan jemaat yang terkasih, kita akan memasuki perayaan Lilin Natal. Kami mengundang Bapak Pendeta, Ketua Sekolah Minggu, Ketua Natal, dan PHMJ. Dan kami turut mengundang perwakilan anak sekolah minggu, perwakilan orang tua dari anak sekolah minggu, dan pembimbing sekolah minggu. Dan kami turut mengundang Pendeta Raja Gresindo Sinaga untuk memberitakan kabar sukacita untuk anak-anak kelas besar dan remaja GKPS Cililitan. Mari bernyanyi Haleluya 39, bait 1-3, Sonang ni Bornginin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat kami undang untuk duduk kembali.
Mari rekan-rekan, teman-teman, adik-adik kami semua, sekolah minggu dan juga kakak abang guru sekolah minggu, remaja dan juga orang tua kami yang dari gereja maupun dari rumah, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang mau menyelamatkan kami, yang mau menebus kami dari dosa kesalahan kami, yang mau menemani kami, menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau membuka hati pikiran kami semuanya. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami serahkan diri kami, waktu kami, perhatian kami untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa memahami serta melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal bagi kita semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kalau bisa dijawab luar biasa. Apa kabar? Joy, joy, joy. Ya, sukacita, sukacita. Ya, sekali lagi. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, terima kasih buat rekan teman semuanya yang di gereja maupun dari rumah masing-masing. Teman-teman semua, dalam perayaan Natal hari ini, saya bersyukur boleh bergabung dengan teman-teman. Ya, karena ini mungkin pertama kali saya khotbah di gereja ini. Saya pertama-tama perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Ya, atau sering dipanggil Pendeta Raja. Pak Pendeta melayani di GKPS Resort Cempaka Putih. Ya, teman-teman sudah pernah ya? Ya, nanti bisa juga ya main-main. Nah, kita kenal dekat dengan guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja di Cililitan. Jadi, ya inilah enaknya kalau kita sama-sama GKPS ya. Ya, kita bisa kenal dengan kakak-kakak, abang-abang dan teman-teman yang kompak-kompak. Dari dulu kami sama loh dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, ya mulai dari masih muda, sekarang juga masih muda ya, masih muda ya, ya jadi sampai sekarang kita masih bisa jumpa lagi, ya puji Tuhan kita sama-sama di GKPS. Teman-teman sekalian, firman Tuhan, oh ya, Pak Pendeta udah nikah belum ya? Pendeta sudah menikah ya, inang pendeta yaitu inang pendeta Yeni Borupurba, yaitu guru pendeta sekolah minggu distrik 7. Iya, jadi salam dari inang pendeta Yeni, tidak bisa datang hari ini karena juga ada Natal di gereja lain. Ya, teman-teman sekalian, dalam Natal ini firman Tuhan yang mau kita dengarkan yaitu diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ya, ada yang sudah bisa membacakan, membukanya? Boleh bacakan Yesaya 41 ayat 10. Siapa yang pertama-tama bisa buka Alkitabnya? Coba siapa langsung bangkit berdiri? Siapa yang dapat Yesaya? Yesaya ini perjanjian lama atau perjanjian baru ini? Ya, langsung buka PL. Ayo remaja, anak sekolah minggu kelas besar. Boleh buka Alkitab, boleh buka dari handphone. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Apa kata Tuhan di situ? Ayo, silakan berdiri. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, terima kasih.
Ya, siapa namanya, Dek? Febe. Febe. Ya, makasih Febe ya. Oke, teman-teman. Teman-teman, kalau pendeta bilang begini gimana ya rasanya ya? Menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Benar enggak? Setuju enggak? Menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Setuju apa enggak setuju? Setuju ya? Wow, bagus nih. Ya. Kenapa enggak gampang? Iyalah, kita harus rajin belajar, ya kan? Kita harus bisa tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi. Kita harus tetap katanya bertahan dalam situasi yang tidak nyaman. Nah, tetapi dari talk show tadi, ya, tadi talk show kita lihat tadi dari gereja ataupun Zoom, rupanya di masa pandemi ini banyak yang merasa tidak senang. Kenapa? Karena sekolahnya harus dari rumah. Pekerjaan harus dari rumah. Nah, sekarang sudah bisalah selang-seling. Ya, Selasa, Jumat sudah bisa misalnya PTM. Hari yang lainnya pakai Zoom. Nah, pakai Google Meet. Jadi sekarang digabung. Sekolahnya kadang-kadang daring, kadang-kadang luring. Ya, teman-teman pernah dengar luring enggak? Apa artinya luring? Ya, luar jaringan ya, atau offline ya, offline. Nah, jadi kadang luring, kadang daring ya. Ya, Zoom-nya kadang-kadang Zoom-nya ya kuotanya juga ya nggak bisa, jadi putus-putus, nge-lag kadang-kadang. Nah, PR-nya kalau sekolah biasa PR-nya hanya 1 atau 2. Kalau sekarang ya makin banyak 10 ya. Iya. Sekolahnya dari rumah tapi PR-nya makin banyak. Nah, nanti datang gurunya, guru yang satu baca halaman 1 sampai halaman 100. Nah, disuruh lagi, ya Pak, kamu baca halaman 1 sampai halaman 100. Disuruh lagi mengerjakan tugas 1 sampai tugas 5. Banyak sekali PR-nya. Nah, belum lagi nggak bisa main dengan teman-teman, belum lagi nggak bisa jalan-jalan. Pokoknya tadi kata kawan kita itu hidupnya jadi kacau. Ya, hidupnya jadi berantakan katanya. Nah, itulah pencobaan itu. Itulah tadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang Kristen itu, anak Tuhan itu, tapi juga punya masalah. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya, ketika kita punya masalah seperti itu, apakah kita menjadi menyerah? Ya. Apakah ketika kita dapat masalah, kita meninggalkan Tuhan atau justru makin dekat dengan Tuhan? Itulah pertanyaannya, teman-teman. Di masa pandemi ini, apakah kita makin beriman atau tidak? Tanda tanya. Kan? Apakah ketika di masa pandemi ini kita semakin percaya kepada Tuhan atau makin ragu-ragu? Makin percaya. Apakah selama pandemi ini kita mampu bertahan atau kita jadi gampang putus asa, gampang menyerah? Ya udahlah, nggak usah laku belajar, tinggal kelas saja laku. Nah, apakah seperti itu anak-anak Tuhan? Tidak ya. Itulah yang teman-teman perlu jawab. Perhatikan masing-masing, perhatikan diri masing-masing. Selama pandemi ini, aku makin banyak berdoa atau makin jarang ya? Coba aku tanya dulu. Ini Marga Sinaga ada di sini, Marga Sinaga. Sama dengan Pak Pendeta ya. Ya. Coba berdiri Bang. Siapa namanya Bang? Miguel. Miguel, ya. Bang Miguel, pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun. Ya. Nah, selama 2 tahun ini, Bang Miguel ini makin banyak berdoa, banyak berdoa atau makin jarang berdoa? Jujur ya, jujur nih. Gimana ya? Gak tahu juga sih. Gak tahu juga sih katanya. Masa gak tahu? Kira-kira gimana kira-kira? Kayaknya sama aja deh. Sama aja? Iya. Oh iya, makasih Bang Miguel. Ya katanya sama aja. Ya. Sebelum pandemi pun berdoanya 3 kali sehari. Setelah itu pun 3 kali sehari. Karena mau makan. Tapi enggak gitulah ya, Bang Miguel. Ya. Siapa lagi? Yang semakin pandemi ini semakin rajin berdoa. Siapa?
Caca ya? Oh, Caca. Nah, kalau yang di Zoom gimana yang di Zoom? Siapa yang makin pandemi ini semakin rajin berdoa, semakin sering berdoa? Boleh di apa? Raise hand. Oh, ada tuh, 1, 2. Cuma 2 orang dari 200 orang. Ada 200 orang ya? Ya. Gimana itu teman-teman? Ya, itu pertanyaan bagi kita ya. Kita menghadapi ancaman-ancaman COVID makin kuat doanya atau makin jarang? Ada yang raise hand. Banyak juga raise hand-nya. Pertanyaannya saya ganti. Apakah setelah pandemi ini kita semakin banyak baca Alkitab? Iya? Enggak? Oh, itu, sana angkat tangan. Siapa namanya? Yang rajin baca Alkitab di masa pandemi? Depta tuh. Yang di Zoom juga ya, ada, enggak lihat namanya. Yang di Zoom juga makin rajin baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Maliaki sudah dibaca, dari gitu lanjut lagi Matius sampai ke Wahyu. Itulah namanya orang semakin dekat dengan Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita pandemi ini semakin jarang berdoa, ya gimana kita mau percaya? Kalau kita masa pandemi jarang baca Alkitab, apa yang mau kita percaya? Nah, kan begitu. Nah, tapi teman-teman, apakah teman-teman makin rajin berdoa? Apakah makin jarang? Apakah teman-teman makin sering ikut sekolah minggu online atau makin jarang? Nah, itu semua teman-teman sendiri yang tahu. Ya, apakah teman-teman makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh dari Tuhan? Itu teman-teman yang tahu. Tetapi yang pasti kalau Tuhan Yesus dia mau mendekat denganmu. Itu yang pasti, Tuhan Yesus mau dekat denganmu. Dan dari mana Pak Pendeta tahu Tuhan Yesus mau dekat dengan kita? Karena dari sorga pun, dari sorga yang jauh pun, dia mau datang ke dunia ini. Dari sorga yang jauh pun, ya, apa yang paling jauh di atas sana? Langit. Di atas langit ada langit lagi enggak? Ada. Ya, dulu Pak Pendeta pernah naik pesawat, ya dalam enggak naik pesawat, pandemi enggak pernah. Nah, kalau naik pesawat kita pikir itu langitnya paling tinggi, tapi ternyata di atas langit ada langit. Di atasnya lagi ada langit, dan di luar sana ada tata surya, dan surga itu enggak tahu lagi jauhnya seberapa jauh, tapi ternyata dari yang jauh Tuhan mau datang ke dunia ini untuk jumpa dengan kita, untuk jumpa dengan manusia. Artinya Tuhan itu mau mendekat dengan kita. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama tadi teman-teman sudah dibaca oleh Febe, Yesaya. Ya, Yesaya itu Perjanjian Lama. Yesaya mengatakan bahwa jangan takut, ya. Itu adalah nubuat. Nah, tahu artinya nubuat? Janji, ya. Nubuat. Yesaya menyampaikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Tuhan berjanji akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, nubuat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya. Dan Yesaya ini memberitahunya kepada orang-orang yang ada waktu itu. Dan Yesaya itu mengatakan, nanti Mesias itu, Juru Selamat itu akan menderita. Mesias itu nanti akan dihina. Mesias akan diejek, Mesias itu akan diasingkan, dia akan sengsara, dia akan disalibkan, dia akan ditikam, dia akan dipukul, dia akan ditindas, dia akan dihina. Orang tidak menghargainya. Bagi orang banyak, Yesus itu nanti tidak akan jadi orang hitungan. Dia akan ditahan, dihukum, dan akhirnya disalibkan sampai mati dan dikuburkan. Nah, kemudian nubuat itu, janji itu terbukti enggak teman-teman? Nah,
Ada di sini ada Marga Nenggolan ya. Halo. Kok menghilang mukanya? Bang Nenggolan, tadi di perjanjian lama dikatakan akan datang Mesias Juru Selamat. Nah, terbuktinya gimana? Benar enggak? Benar enggak? Benar ya? Nah, siapa itu Bang? Ya, Mesias itu Bang. Siapa yang namanya tadi Mesias itu akan datang katanya? Dia akan dihukum, dia akan disalibkan. Siapa itu Bang? Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Mantap, makasih ya. Nah, jadi janji Tuhan itu diwujudkan. Janji Tuhan itu nyata dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan betul ya, bahwa apa yang dikatakan tadi, dia akan menderita. Betul enggak Yesus menderita? Betul ya, dia disalibkan. Ya, dia digantung, dipaku. Kepalanya pakai mahkota duri, ya kan? Dia disiksa, dia dicambuk, dia dipukul, dia disalibkan sampai mati dan dikuburkan. Artinya janji Tuhan tidak pernah batal. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah bersalah. Yesus tidak pernah nakal. Jadi kenapa Yesus harus dihukum? Kenapa? Coba aku tanya dulu ke sini. Kan Yesus tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Kenapa Yesus itu dihukum? Coba abang ini dah. Marganya apa? Marga apa? Marga purba. Ya. Kenapa ya? Yesus itu kan enggak nakal. Yesus itu baik. Tapi kenapa sih dia dihukum, disalib? Ya. Ada yang tahu? Di sana. Ada yang tahu? Coba silakan berdiri Bang. Kenapa sih Yesus dihukum? Emang dia nakal ya? Karena menembus dosa manusia. Iya. Rupanya, makasih ya Bang. Rupanya yang nakal itu kita ini. Yang melawan orang tua itu kita ini. Yang melanggar firman Tuhan itu ini. Yang malas untuk berdoa itu kita ini. Seharusnya siapa yang dihukum? Iya, kita ini seharusnya yang dihukum. Tetapi dia tidak mau kita dihukum. Coba nanti baca di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan kita ini ya. Sehingga dia tidak mau kita ini dibinasakan. Tuhan tidak mau kita ini dihukum, tetapi Tuhan mau kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di tengah-tengah masa kecil kalian, di tengah-tengah masa remaja kalian, walaupun banyak tadi yang membuat kita nggak nyaman, tapi apa kata Tuhan? Jangan takut. Jangan takut. Ini adalah kata-kata yang jelas. Kata-kata yang nyata, jangan takut. Artinya apa? Kalaupun misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Kita tidak tahu apakah pandemi ini semakin banyak yang kena corona atau enggak. Ya, kita nggak tahu apakah virus Omicron itu semakin cepat menyebar enggak kayak yang bulan 7 bulan 8 itu. Nah, tetapi kita dibilang jangan takut. Tuhan berfirman melalui Alkitab ini tadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah dipilih Tuhan supaya tidak jadi orang yang penakut. Kenapa kita nggak boleh takut? Ya, kenapa kita tidak perlu takut adik-adik? Karena apa tadi Alkitab? Enggak, jangan takut karena apa? Karena aku menyertai engkau. Ya, jangan takut, don't be afraid, gitu kan? Kalau bahasa Inggrisnya, ulang mabiar. Yang mana bahasa Inggris, yang mana bahasa Malungun? Ulang mabiar, jangan takut, don't be afraid. Karena aku bersamamu, karena aku menemani engkau, karena aku mendampingi kalian. Jadi jangan takut, ya Bang? Jangan takut ya adik-adik ya. Nah,
Lalu dikatakan jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Jangan bimbang ini sebetulnya terjemahannya agak bingung kita. Sebetulnya dia mau mengatakan kalian harus tahu apa yang ada di sekitar kalian. Ya. Kalian harus bisa mengenali apa situasi ini. Ya. Coba dilihat teman-temannya kanan kiri. Udah kenal nggak sama kawan-kawannya? Ya? Udah ya? Udah kenal? Oh. Gimana dengan teman-teman di sebelah kanan? Sudah kenal nggak dengan guru-guru sekolah minggunya? Ya. Kalau sudah kenal, pasti kalian tidak bimbang. Pasti kalian tidak takut. Kenapa? Karena kalian kenal dengan kakak ini. Kakak ini orangnya baik. Kakak ini orangnya melindungi. Kalau kalian tidak kenal dengan orang yang di samping kalian, kalian akan merasa khawatir. Aduh, ini maksudnya baik apa? Ya kan? Kalau ada orang yang nggak kenal, ya kita nggak kenal sama dia, tiba-tiba dia lihat terus kita, ya kan? Dia perhatikan terus dari ujung kepala sampai ujung ke kaki. Gimana perasaan kita? Ya, khawatir, bimbang. Tetapi katanya di sini jangan bimbang, artinya kita betul-betul mengenali, memeriksa sekitar kita. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan-jangan ada yang jahat yang mau mengganggu kita. Lalu dikatakan jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Karena aku Allahmu, aku Tuhan, aku kuat, aku sanggup menolongmu. Amin. Ya. Juga teman-teman yang di Zoom ya. Jangan takut, kenapa? Karena Tuhan mengatakan, aku itu kuat, aku maha kuasa. Kalau kamu ada suatu masalah, katakan samaku, kata Tuhan. Karena Tuhan itu mampu untuk menolong kita. Itulah yang dikatakan. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau. Apalagi katanya di Alkitab itu, aku akan menopangmu, aku akan memegangmu, aku akan mendukungmu, aku akan memungkinkanmu untuk menanggung masalah-masalah yang kalian hadapi. Saat kalian misalnya bosan untuk belajar, kalau kita minta tolong kepada Tuhan, kalau kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kalau misalnya teman-teman bingung untuk menjawab pertanyaan soal dari ujian dari guru, ketika teman-teman meminta pertolongan Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku untuk memahami pertanyaan ini, bantu aku untuk memahami pelajaran ini. Tuhan pasti akan memampukan kita. Dan yang berikutnya dikatakan, dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Kenapa tangan kanan katanya? Tuhan mengatakan tangan kanan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita di Indonesia, tangan kanan itu tangan yang sopan, tangan yang kuat. Nah, sehingga tangan kanan katanya bahwa Tuhan itu akan dengan kuat menolong kita. Dengan tangan yang kuat, Tuhan akan membawa kemenangan, memberikan kemenangan kepada kita. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, asalkan teman-teman semuanya setia ya, setia dan mengandalkan Tuhan. Teman-teman semuanya, pesan Natal pada hari ini ingin menyampaikan bahwa 2000 tahun yang lalu ternyata Tuhan itu sudah datang ke dunia ini. Dia mau menanggung derita, dia mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti ada sebuah ilustrasi yang Pak Pendeta mau sampaikan. Ada suatu waktu, ada seorang anak yang sedang bermain di tepi sungai. Ya, pada suatu waktu ada teman kita, dia sedang main-main di tepi sungai. Kemudian karena dia lagi asyik bermain, dia tidak sadar ternyata ada buaya di sungai itu. Ya. Nah, dan karena dia tadi lagi seriusnya main, dia tidak melihat rupanya buaya itu sudah buka mulutnya mau menerkamnya. Ya, buaya itu sudah mau menerkamnya. Nah, dari jauh ada seekor kelinci. Ya. Seekor kelinci ini dia dengan baik, dia kelinci yang baik dan polos,
dia melihat anak itu sudah mau diterkam oleh buaya, lalu kemudian kelinci itu lompat ke mulut buaya itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya anak itu gimana? Anak itu akhirnya selamat. Jadi yang mati siapa? Yang dimakan siapa? Kelinci. Nah, itulah pengorbanan kelinci. Ya, dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan anak itu. Nah, itu ilustrasi ya teman-teman, itu adalah gambaran. Nah, tetapi cerita itu menggambarkan bagaimanakah pengorbanan kelinci. Kelinci aja dia mau berkorban untuk menyelamatkan anak tadi. Kelinci mengorbankan supaya anak itu selamat. Begitulah Tuhan Yesus juga, dia adalah Tuhan. Yesus itu adalah Maha Kuasa, tetapi dia mau mengorbankan nyawanya, dia memberikan dirinya, hidupnya. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan saya, menggantikan kita, menggantikan akak, abang, adik, menggantikan kita semuanya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapakah Yesus mau melakukan itu? Kenapakah Yesus mau menyelamatkan kita? Kenapa dia mau menyelamatkan kita? Karena ia mengasihi kita. Karena dia menyayangi kita. Dia mencintai kita. Oleh karena itu teman-teman, walaupun kita itu masih remaja, walaupun masih anak kecil, tidak boleh takut. Karena ada Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan takut, aku akan menolongmu. Jangan takut, aku akan mendukungmu, meneguhkanmu, mendampingimu, menemanimu. Itulah yang kita rayakan pada Natal ini. Anak-anak GKPS Cililitan diingatkan untuk faithful dan resilient. Ya, anak sekolah minggu, anak remaja harus beriman, percaya, dan bertahan. Ya. Walaupun sulit misalnya sekolah minggu dari rumah. Walaupun tergoda kita untuk main game. Ya. Walaupun tergoda kita untuk tidur. Ya, padahal guru sekolah minggunya lagi mengajar kan. Rupanya di kamarnya lagi dingin. Tertidur dia. Dibikin zoomnya itu off kamera. Ada yang pernah kayak gitu? Enggak pernah lah ya. Ya, masa lagi sekolah minggu ketiduran. Dibikin off kameranya. Ini yang lagi Natal ini di rumah, mereka kan aktif ya, buka kamera. Ya puji Tuhan ya, jangan ada yang ngantuk. Nah, itulah dia, bertahan. Anak sekolah minggu harus mampu bertahan, percaya. Walaupun tadi banyak permasalahan, walaupun tadi sekolahnya harus daring, jauh dari teman, gak pernah lagi main-main, gak pernah jalan-jalan, tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Nah, teman-teman, tadi dari survei, ya tadi kan ada survei disampaikan hasilnya. Tahukah kamu suara anak-anak sekarang, katanya gitu ya? Tahukah kita bagaimana masukan dari anak sekolah minggu? Nah, kamu di gereja mau jadi apa? Gitu kira-kira pertanyaan survei itu ya. Kamu nanti di gereja mau nggak jadi penyanyi, mau nggak jadi pemain musik? Nah, jadi dari survei itu ada yang mau jadi pemain musik, ada yang mau jadi singer, ada yang mau jadi ikut talk show, ya, ada yang mau jadi MC, nah, ada yang mau jadi liturgi, ada juga yang mau menjadi penikmat. Ini dia istilah penikmat ini maksudnya gimana ya? Kebanyakan katanya, ya, kebanyakan justru yang milih menjadi penikmat ibadah. Nah, maksudnya gimana? Nah, mungkin menikmati ibadah aja kah mungkin ya, melihat aja. Nah, teman-teman sekalian, nah inilah positif dan negatifnya kita ibadah online ya. Kalau kita hanya jadi penikmat dalam arti ya ibadah juga ya kadang muncul kadang enggak ya. Kadang-kadang seperti tadi itu kebanyakan main gamenya daripada ibadahnya. Nah, itu yang bahaya ya. Kalau ibadah aja begitu, gimana nanti ke depannya? Sekolahnya gimana?
Jangan-jangan sekolah juga kebanyakan main game. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman nanti sudah bekerja, gimana nanti bekerja dengan dunia online begini juga? Jangan-jangan bosnya lagi bertanya sama dia nggak tahu. Ya, jangan-jangan nanti kena pecat. Ya, itu kejadian ya, kita lihat di berita-berita. Dia kena pecat karena dia Zoom-nya ngantuk, dia main-main handphone, bukannya Zoom mendengarkan kata-kata dari pembicaranya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kalau ibadah, ya ibadahlah. Setuju enggak? Ya. Kalau ibadah, ibadahlah. Nanti kalau mau main game, ada waktunya nanti. Kalau lagi sekolah minggu lah. Ya. Kalau lagi mat guru, ada di sini mat guru katekisasi kan? Ya. Kalau lagi katekisasi lah. Ya. Jangan main apa? PUBG lah, ya kan? Dota 2 lah. Ya. Jangan ya. Walaupun ya sekarang masih pro kontra. Sekarang PUBG, game-game seperti itu kan udah masuk ke cabang olahraga. Ada yang baru tahu ya? Iya. Game-game seperti itu sekarang masuk cabang olahraga dan itu namanya e-sport, electric sport, olahraga elektrik. Dan itu akan menjadi cabang yang dilombakan di Asian Games 2022 di Guangzhou, China. Tapi jangan senang dulu. Ini masih pro kontra. Ya, itu permainannya gimana? Apa yang diolahragakan di situ? Ya, olahraga otak ya. Nah, kalian yang tahu itu ya. Kalau dia nggak tahu itu, nggak ngerti. Ya, ada PUBG, ada Dota 2, ada Liga of Legend, ada Street Fighter 5. Ya. Street Fighter 1 aja nggak tahu gimana maksud Street Fighter 5. Iya. Nah, tapi itulah perkembangan zaman ini ya. Kita juga kakak abang ngeri kali perkembangan teknologi ini. Ya. Yang nggak pernah terbayangkan kita, sekarang anak-anak ini sudah sangat fasih dengan teknologi. Nah, tapi kepada kita diingatkan, adik-adik sekolah minggu, jangan kita mentuhankan teknologi sehingga kita tidak serius mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita tidak serius untuk memuji Tuhan. Kalau ibadah, kita itu kan mau memuliakan Tuhan. Kita mau merasakan Tuhan itu luar biasa ya. Kita mau merasakan, wow, seperti kita lagi jalan-jalan lihat pemandangan, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa menciptakan pemandangan indah ini? Ya, kalau kita lagi jalan-jalan, kita melihat pemandangan indah, kita tidak akan menikmatinya kalau kita hanya main-main game, ya. Kalau harus kita lihat dulu pemandangannya, baru kita mengatakan indah alam ini. Dan kita pun memuji Tuhan karena Dia yang menciptakan alam yang indah ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, saat ibadah kita ibadahlah. Saya bersyukur pada ibadah Natal ini ada banyak yang membuat saya kagum, ya, dan memuji Tuhan. Ya, ada banyak yang membuat saya kagum memuji Tuhan. Dari yang pertama saya datang adalah saya lihat pemain musiknya itu sekolah minggu. Ya, itu luar biasa sekali. Anak sekolah minggu bisa melayani. Begitu saya ikuti lagi, MC-nya pun sekolah minggu. Hebat kali anak-anak cililitan ini. Udah percaya diri, ya, bawa MC. Habis itu liturginya talk show juga dari sekolah minggu. Hebat. Wow. Ya, wow, puji Tuhan. Jadi ternyata kita kalau ibadah, kalau kita ikutin satu persatu, ternyata kita rasakan Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang tidak pernah terbayangkan bisa terjadi. Dan teman-teman semua sekolah minggu ini sudah beribadah. Itu ibadahnya benar ya. Saya kaget juga yang dari Zoom bisa mengikuti dengan setia. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang dari Zoom juga. Iya. Kita tunjukkan ibadah yang sejati itu dengan kesetiaan, dan saya juga bangga dengan multimedia kita yang sudah mempersiapkan rekamannya, syutingnya semua, sehingga kita bisa beribadah
di sore menjelang malam ini. Terima kasih kepada abang kakak kami semuanya dan guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami semuanya. Teman-teman sekalian, jadi ingat ya, kita harus jadi orang yang faithful dan resilient. Orang yang percaya dan juga mampu bertahan. Kita bertahan karena Tuhan yang menolong kita. Ya, terima kasih. Saya akan menutup cerita Natal kita dengan mengajak kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Cara Tuhan mengasihiku. Ya. Kita bisa bernyanyi diiringi oleh pemusik yang luar biasa. Kita juga dikasih slide ya, ada liriknya di sana. Tuhan mengasihi kamu dan Dia punya banyak cara-cara untuk mengasihi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ayat 2, sedalamnya laut, seluas angkasa. Dalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan. Sarang Heo mengasihiku. Sarang Heo. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihi. Sekali lagi, Tuhan mengasihimu, cara Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Tidak kami sangka-sangka ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu ternyata Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Tetapi walaupun Engkau tidak berdosa, walaupun Engkau tidak nakal, walaupun Engkau tidak pernah melanggar perintah Tuhan, tetapi Engkau yang menggantikan posisi kami untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami memperingati peristiwa kelahiran-Mu dan kami memperingati Tuhan yang datang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Tuhan anak-anak-Mu, yaitu sekolah minggu GKPS Cililitan, baik kelas besar maupun kelas remaja. Kami sangat bersyukur boleh melayani, boleh beraktivitas, boleh tampil,
untuk beribadah pada Natal ini. Juga kami yang dari Zoom, kami bersyukur teman-teman kami juga boleh beribadah melalui media aplikasi yang ada, Zoom maupun juga nantinya dari YouTube, sehingga kami bisa Tuhan bersama-sama merayakan Natal. Ini semua karena kasih sayang Tuhan, ini semua karena Tuhan yang mencintai kami dan memperlengkapi kami dengan berbagai fasilitas. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak seluruh sekolah minggumu dan remaja, berkati Tuhan kakak-kakak abang guru sekolah minggu kami, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, ketika mereka bisa berbagi waktu Tuhan antara pekerjaan, antara keluarga, dan juga dengan mengajar sekolah minggu dan remaja. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pasu-pasu, rezeki, damai sejahtera bagi mereka dan keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada seluruh orang tua kami ya Bapa, supaya orang tua kami juga Tuhan tetap merasakan sukacita, tetap berbahagia, dan juga tetap Tuhan Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam juga Tuhan cara mereka mengajari kami semua Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan bahwa cara Tuhan mengasihi kami itu luar biasa. Bisa Tuhan mengasihi kami lewat kasih orang tua, bisa Tuhan mengasihi kami lewat kasih abang kakak kami, bisa Tuhan mengasihi kami melalui guru sekolah minggu kami, bisa juga Tuhan mengasihi kami melalui cinta kasih dari abang, adik, saudara kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, bertahan, percaya kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Raja yang telah memberikan firman Tuhan yang begitu indah bagi kita. Teman-teman dan jemaat yang terkasih, Yesus sudah lahir bagi kita. Dia yang adalah Tuhan Allah pun rela menjadi manusia demi kita. Sekarang giliran kita yang memberi persembahan kepadanya. Tadi kita sudah memberi persembahan dengan talenta dan bakat kita. Sekarang mari kita mempersembahkan persembahan lewat orang tua kita. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur dan mari kita bernyanyi dari lagu Beri Apa Buat Yesus. Orang Majus dan
apa yang kita akan persembahkan. Di Bethlehem juru selamat dilahirkan. Orang Majus dan gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan kasihku. Baik, mari teman-teman semuanya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan sukacita, kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terkhusus dalam perayaan Natal kami, yaitu sekolah minggu, kelas besar dan remaja GKPS Cililitan. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami sampai kepada akhirnya. Kami Tuhan sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau menerima persembahan kami dan boleh Engkau yang menambah lagi Tuhan, supaya bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, terutama dalam meningkatkan pelayanan untuk sekolah minggu dan remaja kami. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan seluruh kakak abang guru sekolah minggu kami yang sudah berlelah untuk mempersiapkan dan melatih semua rangkaian acara Natal ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan juga selalu menyertai mereka. Tuhan berkati juga semua anak sekolah minggu kami dan remaja ini, supaya kami menjadi saksi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Selamat memberkati. Natal. We wish you a Merry Christmas. Musik. Ayo kasih salam zaman pandemik ya. Sekali lagi, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and of your King. Good tidings for Christmas and a Happy New. Say again. Oh, a Merry Christmas. We wish a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Pendeta MC. Stay tune on stage ya. Belum, kita semua di sini. Tadi bisa nggak, Bang? Tolong dibuka mic untuk semua zooming ya. Bisa. Tadi lagu yang terakhir dari Pendeta Raja,
Cara Tuhan mengasihiku. Oke, semuanya yang di rumah coba everyone singing with kakak di sini. Show your hand sarangnya ya. Kasih musik dulu, Bang, musik jereng. Cara Tuhan mengasihiku. Hanya itu saja 3 kali. Cara Tuhan mengasihiku. Once more. Cara Tuhan mengasihiku. Hanya orang tua saja. Cara Tuhan mengasihiku. Hanya kelas besar. Kelas remaja. Cara Tuhan mengasihi. Semuanya GKP Cililitan. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi kita ialah dengan menghadirkan putranya Yesus Kristus lahir di kandang domba untuk memenangkan kita, menyelamatkan dan mendukung kehidupan kita. Cara Tuhan mengasihiku, sarange. Cara Tuhan mengasihiku. Sekarang kita acara apa nih, Sarah? Sekarang kita acara apa, Sarah? Kita akan pembagian hadiah nih. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa? Ayo. Saya. Siapa? Wih, aku juga mau. Apalagi hadiahnya dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan hadiah kepada teman-teman sekolah minggu yang aktif selama 1 tahun ini. Tapi sebelumnya kata sambutan dulu dong, ya kan? Ya. Kata sambutan dulu. Ayo sekarang kata sambutan yang pertama siapa yang pimpin nih? Sean ya? Sean. Oke, silakan Sean. Oke. Kita akan mendengarkan kata sambutan pertama dari Ketua Panitia Natal 2021 kelas besar dan remaja kepada Kakak Melis Nasarari. Kami persilakan. Aku pinjam aja. Selamat Natal adik-adik di rumah. Selamat Natal. Wah, tadi kita masih rame Kak. Sekarang masih ada berapa nih parsitif apa itu? Berapa? Partisipan. Ya. Berapa Kak? Berapa? 63. 6. Halo. 63 orang, berarti masih ada 63 orang yang bertahan. Seperti tema kita pada hari ini adalah percaya dan bertahan. Faithful and resilience. Kakak ingin kita buatkan satu gerakan dari percaya dan bertahan ini adik-adik. Yuk adik-adik yang di rumah coba diangkat tangannya dulu dua-duanya. Angkat dulu tangannya dua-duanya. Wow, senang sekali. Masih rame, puji Tuhan. Oke, mari kita buat gerakannya ya adik-adik. Kalau kata percaya, kita buat tangan kita begini. Tanda salib. Ayo, masih banyak yang belum buat. Oke. Sudah pada buat? Oke. Percaya. Oke. Kalau kata bertahan, angkat kedua tangannya dengan tegak dan tegas. Yes, begitu. Semuanya pada buat, kakak senang sekali. Yuk, kalau kakak katakan percaya dan bertahan, langsung buat gerakannya dengan cepat. 1, 2, 3, ya. Percaya dan bertahan. Ya, pinter, pada pinter semuanya.
Kakak katakan bahasa Inggrisnya juga. Kalau salah pengucapannya jangan ketawain kakak ya. Iya Kak. Oke. Kakak sebutkan bahasa Inggrisnya, ikutin juga gerakannya. Faithful and resilient. Yeay. Sekali lagi, percaya dan bertahan. Ya, wow, aku tidak bisa lihat dari sini tapi ada yang gerakannya bagus banget. Dia buat seperti itu, tegas sekali. Terima kasih adik-adik kakak yang terkasih semuanya. Bani panorangon hanami pehoma maka tahun terima kasih hubani orang tua nami yang sudah begitu mendukung kami anak-anak sekolah minggu untuk boleh melangsungkan acara Natal ini dengan baik. Terpujilah Tuhan. Walaupun tadi di awal acara ada beberapa penampilan video yang kurang bagus oleh karena beberapa jaringan, kami mohon maaf dengan kerendahan hati. Semoga itu tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Raja yang sudah hadir bersama-sama kami memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik semuanya yang sudah memberikan penampilan yang terbaik di dalam Natal kita pada hari ini. Menampilkan semua bakat-bakat. Dan juga untuk adik-adik yang hadir di gereja ini semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata kakak mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan, terima kasih. Kembalikan kepada MC. MC Cili, serahkan memandu selanjutnya. Tapi sebelumnya, kakak-kakak, abang-abang, dari semua kehidupan ini tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Dari perjalanan acara tadi juga mungkin kita merasakan ada yang miss ya. Kita akan mendengarkan satu video, menyaksikan satu video adik kita Elo tentang yang menyenangkan di sekolah minggu. Saya kira ini menjadi support. Kalaupun tadi tertinggal, tapi itu menjadi berita sukacita kita. Silakan Abang Multimedia untuk tayang. Elo. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam beribadah dari rumah. Pertama, bisa bangun siang tapi tidak tetap ibadah karena beribadah dari rumah. Suaranya dong Kak. Kedua, bisa mengerjakan tugas yang diberi kakak sekolah minggu dengan teknologi. Ketiga, senang karena bisa beribadah bersama keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Elo yang menyenangkan di sekolah minggu. Terima kasih ya sayangnya. Tuh tadi sekarang kamu spesial disaksikan. Jadi ada selalu manfaat atau other side dari kekurangan. Akhirnya Elo disaksikan secara tunggal, ya kan teman-teman? Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, jangan langsung aku nggak bisa dilihat, aku nggak bisa. Ternyata dia tampil secara tunggal. Jadi dalam kehidupan ini kalau semuanya nggak baik seperti yang kita mau, jangan langsung marah, langsung kesal, bete dan sejenisnya. Tapi percaya akan ada hal yang baik. Thank you Elo. Sekarang selanjutnya acara dipandu oleh VB. Terima kasih kepada Kak Melisna. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari PHMJ GKPS Cililita. Kepada Bapak Sintua Anton Ramada Saragi, kami persilakan. Ya, makasih ya Kakak VB ya. Oke, salam buat kita semua. Salam buat adik-adik kelas remaja dan kelas besar yang ada di gereja, yang ada di rumah.
Halo yang ada di rumah? Salam. Oke. Senang sekali adik-adik kita bisa bertemu dalam acara kebaktian dan perayaan Natal seksi sekolah minggu GKP Cililitan, kelas besar dan remaja pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Dan perayaan Natal pada malam hari ini, kalau menurut kami PHMJ, adalah suatu perayaan Natal yang sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena hampir kita 2 tahun tidak ketemu dengan adik-adik sekolah minggu ya. Tapi sekarang akhirnya kita bertemu di dalam kebaktian dan perayaan Natal. Nah, tadi abang kira pemusiknya ini diundang dari Korea. Saya kirain kok jauh banget mereka undang dari Korea begitu ya. Lama-lama saya duduk di sana tanya Bunda, itu kan Noel bang, itu kan Raymond bang, begitu kan? Itu kan yang satu lagi Sinaga itu bang, anaknya si tua Sonang Paruhuran katanya gitu. Kok pada ganteng-ganteng semua ya? Wah, puji Tuhan. Itu adalah satu keunikan. Keunikan yang lain apa adik-adik? Biasanya kita kalau 2019, 2018 kita melakukan ibadah Natal jejer di sini begitu ya. Kemudian sebut satu-satu liturginya. Nah, tapi ini adalah salah satu bukti bahwa adik-adik itu tadi apa namanya kalau begini? Bertahan, resilient. Di tengah pandemi, adik-adik bersama dengan guru-guru dan pengurus seksi sekolah minggu tidak kalah untuk membuat Natal begitu ya. Natal seksi sekolah minggu kelas besar dan kelas remaja pada malam hari ini. Saya sangat bangga, tepuk tangan dulu semua adik-adik seksi sekolah minggu, pengurus, dan para guru sekolah minggu kita. Semuanya pada masuk TV tadi. Coba kalau 2019, 2018, kalau yang seperti ini kita jarang ngelihatnya. Bingung kita, masuk TV dia, masuk TV begitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi adik-adik, kita mengambil suatu hikmat dari semuanya itu, kita bertahan. Kita dibuat Tuhan kemampuan untuk bisa melayani dengan cara yang unik. Inilah keunikan itu sendiri. Kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Ya, berbeda dari yang biasanya. Adik-adik mudah-mudahan ya, di tahun 2022 nanti, kita sudah bisa berkebaktian seperti biasa, seperti 2019, 2018. Apa yang mau disampaikan oleh kami PHMJ pada ini akan menjadi sesuatu yang dikenang. Sesuatu yang dirindukan. Wah, ingat nggak dulu pada waktu kita Natal di 2021? Wah, itu akan menjadi catatan yang sangat termemori di dalam kita. Menjadi kita rindukan nanti di kemudian hari. Ya, terlepas dari adanya kekurangan, multimedia dan sebagainya, tapi itu adalah menurut kami PHMJ, mewarnai, menghiasi keunikan daripada Natal dari adik-adik seksi sekolah minggu, kelas remaja, dan kelas besar pada malam hari ini ya. Jadi adik-adik kami juga sampaikan dari PHMJ, kalian adik-adik kelas besar dan kelas remaja memegang peranan penting di gereja kita. Sekali lagi, kalian memegang peranan penting di gereja kita. Kenapa PHMJ mengatakan demikian? Karena bicara mengenai 5 atau 10 tahun ke depan, kalian-kalianlah yang akan menjadi di sini. Menjadi pelayan Tuhan di gereja kita. Karena itu apa yang mau disampaikan adalah, adik-adik, ayo sing-singkan lengan bajunya, kejar cita-citanya.
banyak berdoa, tempuh cita-citanya, ya. Dan jangan lupa terhadap gerejanya, ambil pelayanan di gereja. Jadi menjadi orang yang sukses di dalam cita-citamu, tapi juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya. Itu baru, wah itu Tuhan Yesus pasti, wah ini baru ini, kan begitu. Kalau kesuksesan hanya di dalam pekerjaan saja, lupa dengan pelayanan di gerejanya, lupa dengan peduli terhadap lingkungan masyarakatnya, wah itu masih kurang. Nah, jadi diingatkan Tuhan bagi kita pada saat hari ini, kalian adalah memegang peranan penting untuk gereja kita. Karena itu adalah rajin-rajin tetap belajar adik-adik semua. Rajin-rajin belajar, ya. Di dalam keterbatasan masa pandemi seperti sekarang pun, rajin-rajin belajar, berjuang. Anak Tuhan adalah pejuang, ya. Nggak ada yang loyo-loyo, ya. Yang ada adalah kejujuran dan ketulusan di dalam berjuang. Nah, dengan begitu cita-citamu akan bisa kau raih adik-adik. Dan sesudah itu apa? Sempurnakan hidupmu dengan pelayanan. Masuk ke dalam gereja Tuhan, ya. Di gereja kita ini. Kalianlah nanti di sini untuk meneruskan ini. Nah, pertanyaannya, emang orang PHMJ dan majelis sekarang kemana gitu kan? Wah, mungkin udah pakai tongkat sebagian kan? Kalaupun nggak pakai tongkat, minimal giginya itu nggak sempurna lagi kan gitu. Udah ada yang ompong masuknya, ya. Nah, jadi adik-adik itu yang menjadi penyemangat bagi kita pada hari ini. Tema Natal tadi apa? Percaya dan bertahan. Kalau Kak Mika bilang adalah faithful and resilient. Nah, faithful and resilient, percaya dan bertahan. Anak Tuhan itu memang diminta untuk percaya tetap kepada Tuhan Yesus yang lahir pada malam hari ini, ya. Dan bertahan, tidak gampang kalah, tidak gampang loyo, tidak gampang ngomel, tetapi berjuang dengan pikiran yang diberikan Tuhan. Bagaimana saya bisa tetap di dalam masa keterbatasan ini melakukan pelayanan saya di gereja bersama dengan guru-guru dan pengurus seksi sekolah minggu, kan begitu ya? Jadi tetap semangat adik-adik. Dan pada kesempatan ini, ya tahun Hanami, terima kasih hubani Bapak Pendeta Raja Sinaga yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini dalam pelayanannya untuk Natal kita. Semoga semakin sukses Bapak Pendeta, bagas pelayanannya. Bapak Pendeta kita ini masih muda ya. Ya, jadi tepuk tangan dulu buat Bapak Pendeta kita. Sehat-sehat dan sukses di dalam pelayanannya, kan begitu. Nah, hal yang sama juga kami sampaikan kepada panitia ya. Panitia Natal, Doma Marloja-loja Nasyam ya. Kita adalah mitra kerja. Cumanya job description tadona berbeda ya. Sonai homa age hubani pengurus dan ketua pengurus dan dan pembimbing ya, pengurus dan guru-guru seksi sekolah minggu. Sarupa dohita ya. Kita cuma berbeda tugas tak aido. Nah, alaniai malas dohur nami mewakili PHMJ, bani kerja keras Nasyam, bani pelayanan na boy ibain Nasyam, marhite Natal ta ibagas bornginon. Sonai dohoma age hubani orang tua nami. Mari kita bekerja sama Bapak Inang, kita ganupan, bersama-sama dengan majelis, bersama-sama dengan guru dan pengurus seksi sekolah minggu, sonaha kita memajuhon anak-anak tahun, seksi sekolah minggu tahun, yang akan menjadi tiang gereja, penerima estafet kumbani kepemimpinan ni gereja ta pada hari-hari mendatang teneng. Jadi Aima sahab nami, kiranya
apa yang menjadi buah Natal pada malam hari ini adik-adik, tertanamlah itu dan adalah itu di dalam hati kita. Dan karena itu PHMJ mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya kita semua sehat-sehat dan bisa bersama-sama masuk di tahun 2022 meraih berkat-berkat Tuhan. Demikian kata-kata dari kami PHMJ. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan semuanya apa yang bisa kami sampaikan di dalam keterbatasan ini. Sonaima, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk PMJ yang telah menyampaikan kata sambutan. Setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua Sekolah Minggu Bapak Erwan Purba. Shalom. Selamat Hari Natal buat anak-anak kami yang ada di gereja ini. Begitu juga yang ada di rumah. Selamat Hari Natal, Sonai Homa Hubani Hasoman Nami, orang tua ni anak-anak nami. Nadong iga rejaon, Sonai Homa Bani Nasyam, nadong i rumah. Terima kasih aton hanami Homa Bani Bapak Pendeta. Terima kasih Bani PHMJ. Ada beberapa pesan dan kesan yang akan kami sampaikan atas Natal Sekolah Minggu pada malam hari ini. Benar yang dibilang PHMJ tadi, Natal malam ini adalah Natal yang spesial. Karena memang guru-guru sekolah minggu juga sudah bekerja keras. Karena Natal-Natal sebelumnya kalau kita nonton Natal pasti tidak menikmati. Tapi malam hari ini talenta-talenta anak-anak kita bisa kita nikmati dengan tenang. Begitu juga dengan kita yang di tempat ini dan orang tua yang ada di rumah. Kalau dulu pasti udah banyak yang berdiri foto-foto, kita nggak bisa menikmati. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, Ubadina Syam, kakak-kakak sekolah minggu. Kalau dibuat survei, tadi survei ke anak-anak ya. Kalau disurvei kami orang tua, 100% kami mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Kesan kami selama 2 tahun ini, setiap gereja sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu berupaya untuk memberikan yang terbaik, yang terbaru terus. Kami berterima kasih. Karena bagaimanapun kami orang tua juga dalam mendidik anak kami ini, guru-guru sekolah minggu sudah berupaya keras. Dan sedikit banyaknya sudah membentuk anak-anak kami dalam imannya. Dalam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Ubani Hita orang tua, Asoman Nami orang tua, untuk mendukung kegiatan sekolah minggu ini tidak berupa material aja, tetapi dengan mempasir-sirhon anak-anak kita, aseboy didik guru-guru sekolah minggu, itu sudah merupakan dukungan kita. Sonai Mahata Nami, buat anak-anak kami, sesuai dengan tema Natal pada hari ini, percaya dan bertahan. Percaya dan bertahanlah kepada Tuhan. Supaya anak-anak kami jangan lupa kepada guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih, Merry Christmas. Terima kasih Bang. Sekarang kita akan mendengarkan. Makasih Bang. Sekarang kita akan mendengarkan dari Ketua Sekolah Minggu Bang Kak Ella, Freddy. ntar deh. Ella, belum. Karena kau bilang tadi itu jadi keceriaan yang luar biasa. Terima kasih Bang, gitu ya. Terima kasih Bang. Sekarang, jadi tenang dulu. Kita mau, karena suara Ella itu alto banget ya, alto 2 ya. Jadi kalau tidak hening, kita dengar suara Ella. Oke, semua diam ya. Shh, silakan Nang. terima kasih Bang. Kita akan mendengarkan dari Ketua Sekolah Minggu Bang Freddy Sinaga.
30 deh. Woi, 30 deh. Ya. Oke, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Oke. Terima kasih. Tadi yang dipanggil katanya sebenarnya cuma satu sama katanya ketua sekolah minggu, tapi abang di sini datang bawa teman, ada berempat biar nggak takut berame-rame. Biar abang kenalkan dulu. Pasti udah tahu semua kan kayak ada Karini, wakil ketua, ada Kalili bendahara, ada Kadorni sekretaris. Oke, terima kasih. Nah, mungkin abang ini putar aja, geser mic-nya ke sebelah. Silakan Kak. Ya, enak ya sama Bang Freddy. Nggak sendiri ke depan, diajak teman. Ayo berteman sama Bang Freddy ya. Ya, kami di sini mewakili pengurus seksi sekolah minggu mengucapkan terima kasih khususnya kepada adik-adik kelas besar dan kelas remaja. 2 tahun kita Natal melalui virtual, semangat kalian tetap ada. Kakak suka dengan lihat penampilan kalian ya. Terima kasih untuk adik-adik, demikian juga kepada PHMJ, orang tua yang selalu mendukung kami. Kami merasakan masa-masa yang sangat sulit sekali karena kami susah berkomunikasi dengan anak-anak langsung, tapi dengan kerjasama dengan orang tua yang tetap mendukung, setiap apa yang kami berikan untuk anak-anak tampilkan, semua boleh dilakukan dengan baik. Puji Tuhan untuk semuanya. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Raja yang telah hadir bersama dengan kita di sini menaburkan firman. Tadi pujian yang diberikan oleh Bapak Pendeta, cara Tuhan mengasihi. Sungguh indah sekali ya, percaya dan bertahan. Bagaimana? Lihatlah, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Akhir ibadah tadi lagu kita apa? Aku memuji Iya, semua teralur dengan baik. Cara Tuhan indah dan kita akhiri, kita katakan aku memuji kebesaran Tuhan. Jadi ingat tema sekarang, percaya dan bertahan. Tetap berdoa semoga pandemi berlalu, kita bisa bernatal kembali di sini ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, kakak di sini berempat mau kasih hadiah. Ya, yang kasih hadiah itu Pak Ketua. Jadi Pak Ketua yang ngomong. Ayo Bang. Oke, terima kasih, digeser lagi ya. Oke, seperti biasa deh ya, siapa yang bisa langsung resen. Yang pertama resen nanti mungkin akan muncul di rumah dulu aja lah, biar fair. Yang di Zoom dulu ya, jadi yang ada yang lagi ngecek ada Bang Alfred ini, Bang Alfred nanti ngasih tahu ya. Oke. Pertanyaannya, pasti tadi semua ingat dong waktu Abang Pendeta Raja perkenalan. Pertanyaannya adalah, siapa nama istrinya dan sedang menjabat lagi sebagai apa sekarang? Ayo, siapa yang resen? Oh itu. Yonggi, silakan Yonggi open mic. Ya, silakan open mic Yonggi. Namanya Pendeta Yeni Purba. Pendeta. Tadi pendeta apa? Oke, hitung 10. 9. Oke, dapatnya setengah ya Yonggi ya. Nah, pertanyaan setengahnya lagi nih, siapa yang bisa? Tadi jabat sebagai apa? Pendeta apa? Tadi kan ada dibilang pendeta di apa gitu.
Siapa? Oh yang di situ. Febri, silakan Febri open. Distrik berapa? Gimana? Abang pendeta gimana? Diterima nggak? Boleh katanya, boleh. Berarti setengah-setengah ya, Yonggi setengah, Febri. Oke, pertanyaan kedua mungkin yang di sini aja, ya, yang di gereja ya. Oke. Oh iya. Ini buat yang ada di sini ya. Tadi ada yang kasih sambutan, perwakilan PHMJ. Siapa namanya? Siapa? Yang mana nih? Yang mana duluan? Rehan. Oke, Rehan sini Rehan. Namanya yaitu Situa Anton Ramada Saragi. Ya, dapat hadiah dari Bang Freddy dan dari ini ya, Bendahara Huria ya. Oke, ada lagi? Udah, itu mungkin ya kita dari pengurus. Terima kasih, selamat Natal buat kita semua. Terima kasih untuk kata sambutan dari kakak dan abang pengurus sekolah minggu. Setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembimbing sekolah minggu KKPS Cililitan. Situa Hotmas Niari Damanik. Ya Bun, waktunya nggak lama ya, lama-lama. Ya, terima kasih. Semua udah diambil udah banyak yang ngambil tadi. Ketua Natal, Ketua Sekolah Minggu, PHMJ, orang tua. Namun sebelumnya kami tetap menyapa dengan bukan selamat Natal buat sekolah minggu, kelas besar dan remaja. Tepuk tangan semuanya. Dan yang kemudian kami juga mengucapkan selamat Natal buat orang tua yang setia mendampingi anak-anak sekolah minggu, baik kelas besar dan kelas remaja. Buat yang di gereja tepuk tangan supaya didengar mereka. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ayo, yang menjawab ada hadiahnya. Tapi yang menjawab yang di sini ya. Ya, amin. Enggak, nanti. Yang menjawab yang ada di sini. Tadi judul yang di sini, yang di gereja. Oh iya, yang di gereja, yang di studio gereja. Yuk, yuk kak lihat kak siapa yang duluan nanti menunjuk ini tangannya. Tadi ayat Alkitab kalimat yang pertama. Yang di rumah aja. Oh ada skornya, oke deh, nggak apa-apa. Yo, yang di rumah, lihat kakak. Tadi kalimat yang pertama dalam khotbah
Oke, ayo Jona. Buka mic-nya, matikan dulu musiknya, Bang. Tertulis di mana, Bang? Belum, masih dengar. Suaranya gitu. Oke, ayo. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Oke. Tepuk tangan buat Jona. Nanti ada hadiah requisnya. Baik, terima kasih. Begitu juga buat yang adik-adik semua yang ada di gereja. Kalian bersyukur ya. Kalau tahun kemarin Natal kita hanya sebagai penonton. Karena sudah direkam terlebih dahulu, baru ditayangkan. Pada malam hari ini merupakan kebahagiaan buat kita semuanya, di mana hari ini sebagian anak-anak sekolah minggu bisa bersama ibadah Natal malam hari ini. Kita tetap percaya dan bertahan dan berdoa agar tahun depan tidak lagi sebagian murid sekolah minggu hadir di gereja, tapi kita semuanya bisa beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Semoga apa yang saat ini menurut informasi bahwa PPKM sudah level 1 dan untuk selanjutnya bisalah pulih si corona ini, kita bisa beribadah dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, seperti khotbah Bapak Pendeta tadi, usahakan berdoa dan berdoa kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang menjadi harapan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan mungkinkan kalau kita tetap percaya kepadanya. Pada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, harapan kami tetap semangat walaupun semakin larut malam, tetap percaya bahwa hari ini sudah merupakan kemajuan buat kita dalam perayaan Natal sekolah minggu ketimbang tahun kemarin. Semoga tahun depan 2022 sekolah minggu bisa bertatap muka seperti yang dikatakan oleh PHMJ tadi, bahwa lansia sudah bisa beribadah. Untuk tahun 2022 sekolah minggu juga sudah bisa beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Selamat Natal kepada kita semuanya, kepada orang tua sekolah minggu, kepada pimpinan majelis jemaat, kepada Bapak Pendeta, terkhusus kepada guru-guru dan pengurus, beserta dengan panitia Natal pada malam hari ini. Kami bangga, kami bersuka cita karena semua guru-guru antusias di dalam pelayanannya. Ingat bahwa pelayanan kita itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan pelayanan kita dan upah kita tidak kita terima di bumi ini, tapi upah kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Percaya dan yakinlah, kalau kita percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kata sambutan dari kami sebagai pembimbing sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat kita semuanya. Dadah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kembali ke Kak siapa nih? Kak Beni Mandria Purba. Tolong Kak Lenti boleh bantu saya ke sini? Dengan Pendeta Raja boleh ke sini, Bang? Pendeta Raja sudah menyampaikan khotbah yang luar biasa bagi kita. Tadi kan Bang Raja ada pengumuman di awal untuk anak-anak yang mengikuti Zoom dari rumah. Ada 6 yang terpilih ya.
dengan ada tadi Kakak Lenti, ada Kak Masna, ada Kak Ermi yang menjadi penilai akan seluruh keberadaan adik-adik ketika mengikuti Zoom. Jadi ada beberapa kriteria, tapi di atas semuanya yang terpilih ini, kalian yang mengikuti Zoom ini luar biasa, sudah hampir 3,5 jam. Itu luar biasa, paket kalian pun mungkin udah habis puluhan ribu ya. Terima kasih, say thank you untuk papa mama yang sudah menyediakan paket dan wifi di rumah. Oke, bilang say thank you ya nak ya. Oke, sekarang tadi ada penilaian kriteria untuk adik-adik yang 6 orang. Nanti Kak Lenti boleh jelaskan, yang baca nanti Pendeta Raja. Oke, Kak Lenti tadi ini tadi apa kalian kan Kak Lenti, coba dibacakan. Nanti Pendeta Raja yang membacakan ininya nanti. Oke. Silakan Kak Lenti baca apa kriteria kalian tadi yang Kak Lenti, Kak Masna dan Kak Ermi untuk menentukan 6 orang terbaik anak sekolah minggu mengikuti Zoom dari rumah. Oke. Yang pertama, on time join. Ya, on time join. Oke, lanjut Kak Lenti. Yang kedua, stay dari awal sampai akhir. Stay tune dari awal hingga sekarang ini. Lanjut. Yang ketiga, duduk dan dengan posisi yang baik ketika beribadah. Iya, duduknya jangan kayak gini, jangan selonjoran, jangan garuk-garuk kepala, jangan pelintir-pelintir, tapi duduk dari setengah badan nampak ke atas. Oke. Ayo siap-siap tuh. Ada tuh nampak sampai sekarang tuh. Ada tuh. Ayo lanjut Kak Lenti. Mengikuti ibadah dengan baik. Mengikuti ibadah dengan baik dengan cara apa? Saat bernyanyi, ikut bernyanyi. Saat mendengarkan khotbah, fokus matanya ke kamera, laptop. Ya, betul Kak. Terima kasih Kak Masna dengan Kak Ermi yang sudah menemukan 6 orang dari antara berapa yang Zoom? Berapa yang bergabung multimedia Zoom? 71. Tapi tadi saat kebaktian ada 88 orang. Oh, ada 88 orang. Tepuk tangan dong yang Zoom. Oke, sekarang kita persilakan Pendeta Raja untuk menyampaikan kata-kata pesan semangat bagi anak-anak kami semuanya agar menjadi pemenang, sekaligus membacakan 6 anak terbaik mengikuti Zoom dari rumah dengan kriteria yang sudah dibacakan Kak Lenti tadi. Silakan Bang Raja, Pendeta. Baik, terima kasih Kak Beni. Ya, jadi kepada teman-teman sekalian, pesan yang bisa disampaikan untuk akhir dari acara Natal ini, ya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, kita bisa bertahan, kita mampu untuk berjuang, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita, dan ingatlah cara Tuhan mengasihi kita itu banyak sekali. Oleh karena itu kita tetap sabar, bertahan, berjuang untuk mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Amin. Nah, untuk teman-teman yang dari Zoom yang sudah memenuhi kriteria tadi dari kakak juri, ada 6 adik kami yang mendapatkan prestasi. Ini namanya apa ya? Yang aktif ya, dan aktif, rajin. Yang aktif, duduknya bagus, pandangannya fokus. Itulah. Tapi Ya. di atas semuanya itu semua mereka yang terbaik ya Bang Raja ya. Semuanya sudah baik-baik. Ada 6 nama yang akan dibacakan. Yang pertama, Musik dulu dong, musik dulu. Deng dong deng dong, musik dulu dong. Halo Bang Raymond. Musik dulu dong. Siapakah dia? 6 orang terbaik mengikuti Zoom ibadah dari rumah. Ceng tong teng tong. awalnya huruf M. M. Yaitu Maya Elisa. Yeay, good luck for Maya Elisa. Selamat. Dipin dong, dipin. Oke, good luck, good girl. Oke Bang, nomor 2 Bang. Nama yang kedua dari huruf F. F.
Ya betul, Febrianti Purba. Oh, keren. Semangat ya. So happy banget, aduh. Happy banget. Dia baik banget juga kalau ngikutin katekisasi, setia banget. Mantap, selamat ya, makin rajin lagi. Yang ketiga, O. Owen Sinaga. Owen Sinaga. Good luck, Owen. Ya, yang keempat, ini A ya Kak. Adele. Oh, baru simar mata ini. Adele baru simar mata. Oke, Adel. Mana tangannya dong? Mana tangannya, Adel? Adel. Adel dan oke. kawan-kawan ya, Adel dan Oke, kawan-kawan ya. dengan kakak abangnya itu di rumah mereka. Rame-rame. Yang kelima, Diwa. 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 Mana Diwa? Mana Oke, Diwa? raise your hand, Diwa. Halo Oke. Diwa. Merry Christmas. Good luck, boy. Dan yang terakhir, Hera. Hera Listiwarni Saragi Simarmata, ponakan saya. Hera, Lengkap. Hera. Hera mana Hera? Tapi sampai ini diberitakan itu ada ya kan Kak? Ini tergantung 3 juri. Apa yang akan kita lakukan karena pada saat pengumuman, tapi kan tadi nggak dibilang sampai pengumuman ya, sampai penilaian juri ya, setuju ya? Ya, oke, juri sepakat sampai penilaian juri saja. Oke? Oke, terima kasih Bang Raja, terima kasih Kak Lenti. Sekarang seluruh rangkaian acara sudah selesai. Sekarang seluruh rangkaian selesai, tetapi data-data anak-anak yang kuis di rumah, baik yang ada di sini, siapa yang mencatat tadi? Hadiahnya ini apa? Ayo, tadi Bang Freddy, hadiahnya yang Zoom di rumah apa? Hah? Ada hadiah ya? Tunggu ya adik-adik semua yang di rumah, udah dicatat kakaknya ya. Oke. Oke, ini ya kakak cek and recheck ya. Kakak cek kuis yang dari pengurus seksi sekolah minggu, Yonggi setengah, Febri setengah, Raihan 1. Ya. Kuis dari Bunda, Jona Damanik 1. Oke, nanti Bunda langsung ke Jona. Nanti di CC ke pengurus ya Bunda, panitia Natal bahwa itu sudah sampai ya. Oke, ada lagi yang di sini tadi, tapi yang di sini nggak ada lagi tadi ya. Oke, sekarang yang memandu hadiah prestasi Sarah. Iya Sean, kakakmu, nggak akan terganti itu Sean. Sini kau Sean sama kakak biar dekat sini nak, sini biar tahu, biar tahu. Ini adekmu juga di sini, sini nak, sini sama kakak, sini sama kakak. Iya, sini sayang, sini. Kakak sini, ajak adeknya. Ya, oke. Sekarang kakaknya nge-MC dulu ya. Oke, silakan Kak Sarah. Teman-teman, kita ke pembagian hadiah nih. Siapa yang mau dapat hadiah? Saya. Oh ya, aku juga mau. Apalagi hadiahnya dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan hadiah kepada teman-teman sekolah minggu yang aktif selama 1 tahun ini. Kira-kira siapa ya? Kami panggilkan koordinator kelas remaja dan kelas besar, kami ke Saragi dan Kak Ermi Saragi. Oke. Silakan Kak. Iya. Ayo, udah. Kak Ermi dan Kak Mike, silakan. Oh, Kak Rizky, silakan Kak. Di tengah. Mana kamera?
Shalom adik-adik. Bolehkah dilambaikan tangannya yang merasa kelas remaja? Shalom remaja. Boleh diizinin Kak, diizinin boleh kan Kak open mic ya Kak? Oke, boleh open mic dong kelas remaja. Shalom kelas remaja. Oke. Aduh, jawabannya jawaban belum makan malam ya. Oke. Ya, sebelumnya selamat Natal untuk semua adik-adik kelas besar maupun kelas remaja. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di dalam rangkaian persiapan Natal kita sampai pada hari ini. Boleh memberikan yang terbaik juga dalam menikmati ibadah pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian Sarah tadi, waktunya untuk kami juga mengumumkan prestasi dari kelas remaja yang selama 1 tahun sudah memberikan yang terbaik juga, baik di dalam partisipasi di kelas online, dalam mengerjakan tugas maupun di dalam inisiatif dalam merespon ketika kakak dan abangnya bertanya. Tapi sebelumnya, bolehkah yang di ruangan ini tenang sebentar supaya pemusik bisa menghayati nih. Ketika nanti membacakan, berikan pendukung ya Dek. Nah, oke, sebelum kakak umumkan, kakak mau sampaikan bahwa semua adik-adik kelas remaja di tahun kedua pandemi ini berjuang untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas ibadah online. Namun masih ada ruang untuk ditingkatkan ya kesetiaannya, ketekunannya dalam mengerjakan aktivitas maupun sukacitanya. Gitu ya, Dek. Oleh karena itu dari kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang diberikan tugas mengajar di kelas remaja, ada Kak Beni, ada Kak Mei, ada Bunda, ada Kak Ira, ada Kak Mike dan Bang Darman. Kami sepakat untuk menilai dan mengapresiasi adik-adik di dalam 3 kategori. Yang pertama, kerajinan di dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, kerajinan di dalam mengerjakan aktivitas. Dan yang ketiga, keaktifan ataupun inisiatif dalam merespon setiap pertanyaan yang diberikan. Namun, semua nilai diakumulasi dan didapatlah 6 peringkat tertinggi dari semuanya. Jadi transparan dilakukan, kalau adik-adik mau tahu nilainya juga boleh bertanya. Sekali lagi, ke-6 nama adik-adik ini akan kakak bacakan sesuai dengan urutan prestasi, gitu ya. Jadi selamat untuk ke-6 adik-adik ini dan kakak yakin semua teman-teman juga harus berbangga kepada teman-teman yang mendapat kesempatan. Kakak mulai dari peringkat ke-6. Iya. Peringkat ke-6 Bang, kira-kira siapa ya? Oke, peringkat ke-6 untuk prestasi kelas remaja diberikan kepada Sandre Damani. Selamat Sandre, ada juga di sini ya. Gak apa-apa Bang, nanti aja sesi pemberiannya ya. Yang ke-5. Iya, peringkat ke-5 dari kelas remaja diberikan kepada Karen Purba. Selamat Karen. Peringkat ke-4 diberikan kepada siapa ya tadi MC-nya? Sarah. Oke. Peringkat ketiga dari kelas remaja diberikan kepada Jocelyn. Hai Jocelyn, selamat. Peringkat kedua diberikan kepada Jeremy Nainggola. Dan peringkat pertama, ada yang bisa menebak siapa? Oh bisa, boleh gak satu suara? 1, 2, 3. Raihan. Oke, selamat untuk ke-6 adik-adik yang berprestasi. Dilanjutkan kepada kelas besar. Nanti hadiahnya menyusul deh. Ya,
Kali ini kakak dari kelas besar akan mengumumkan untuk adik-adik kelas besar yang sedikit berbeda mungkin ya, karena dari kelas remaja ada peringkatnya, tapi untuk kelas besar kali ini adalah kategorinya diambil dari 3 kategori dan masing-masing kategori ada 2 orang. Tapi untuk satu kategori itu ada pemenangnya yang bisa dikatakan masuk dalam kategori tersebut, ada 3 orang. Nah, adik-adik dari kelas besar boleh diangkat tangannya yang masih stay, adik-adik dari kelas besar. Ada Jona, Josefa, Yonggi, masih banyak ternyata ya. Nah, kali ini kakak akan memberikan nama-namanya dan kategori ini dikumpulkan berdasarkan hasil kesepakatan dan juga data yang telah terkumpul dari periode Januari sampai November 2021. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu komitmen pengumpulan tugas sampai akhir. Jadi dari periode Januari sampai dengan November tanggal 28 itu tugas terakhir pengumpulannya. Nah, untuk adik-adik, selamat kepada adik-adik yang berhasil berkomitmen untuk mengumpulkan tugas dari awal sampai akhir, yaitu ada Dito, Dilon, dan Diwa. Masih ada di Zoom. Boleh diangkat tangannya untuk Dito, Dilon, dan Diwa. Masih ada? Masih. Ya, untuk kita semua, kalau adik-adik ini dari awal sampai akhir itu pengiriman tugasnya selalu ada dan selalu pengirimannya itu cepat. Sebelum jam 12 mereka telah mengirimkan. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu on time hadir di Zoom. Persiapan ibadah yang maksimal dan setiap ibadah itu menyediakan Alkitab bukan handphone. Dan on kamera sampai tonggo doa penutup dan berkat. Nah, di sini di kategori yang kedua ini ada 2 orang yang berhasil fokus sampai akhir selama kebaktian Zoom, dan semoga juga di YouTube seperti itu ya adik-adik. Yang pertama adalah Yonggi. Masih ada Yonggi? Yonggi masih ada? Selamat untuk Yonggi, tetap dipertahankan. Kemudian yang satu lagi adalah Olwin. Ada Olwin? Mana coba Olwin? Olwin. Ya, Olwin. Selamat untuk Olwin dan Yonggi. Nah, di kategori yang ketiga. Ini kategori yang terakhir untuk adik-adik kelas besar kelas besar ya. Di kategori ketiga yaitu keaktifan saat di Zoom. Di antaranya sering menjawab pertanyaan tanpa harus dihunjuk. Kemudian berani mengajukan diri atau berani menjawab pertanyaan ketika guru-guru sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu melakukan Zoom dan ada pertanyaan, adik-adik sigap untuk menjawabnya. Yaitu yang pertama adalah Josefa Damanik. Josefa Damanik masih ada? Masih ada Josefa? Ya, Josefa Damanik. Dan yang kedua itu adalah Ina. Ina, masih ada Ina? Masih ada Ina, Kak? Ina.
Oh ya, masih ada. Oke, nah itu untuk beberapa nama yang mendapatkan kategori. Tapi kakak dan abang di sini berharap untuk adik-adik seluruhnya semuanya tetap berprestasi dan masih ada kesempatan untuk tahun ke depan. Semoga setiap ibadah meskipun kita online, tapi tetap beribadah segimananya kita tetap offline, berpakaian rapi dan tetap stay on kamera dan juga respon kepada guru-guru sekolah minggu juga aktif. Demikian dari kami kakak guru sekolah minggu kelas besar dan remaja. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak dari guru sekolah minggu kelas remaja dan besar. The last one is siapa yang sudah terima paket hadiah Natal? Ayo, yuk. Yang di rumah. Paling cepat menunjukkan hadiah Natalnya, bajunya, dapat hadiah dari Kak Beni Mandria Purba. Ayo cepat, paling cepat. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Ayo, siapa? Berarti ya udah dipakai ya. Berarti nanti itu ajalah hadiahnya ya karena kalian udah pakai. Tapi gimana Kak? Ada nggak Kak yang 1-2 orang Kak? Bisa nanti kakak kirim pulsa aja. Siapa tadi Kak yang 1-2 raise hand duluan atau tunjukin bajunya? Oke, Yonggi. Oke, Yonggi. Oke. Bo udah pegang rekening Yonggi. Yonggi udah. Terus satu lagi. Yosefa. Oh. Bingung juri ya? Jadi nggak usah ya? Oke lah, nggak usah. Yonggi, kita nanti cicai aja sama Bow ya Yonggi ya, itu lain ya. Terima kasih. Semua tunjukin dulu dong hadiahnya sayang. Tunjukkan hadiahnya dulu dong. Suka, kalau suka kasih tanda love di love. Kalau suka bajunya kasih tanda love dulu dong, reaksi love. Oh Yonggi, good. Oh, everyone give love. Sarange, cara Tuhan mengasihiku. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh MC boleh hadir ke sini. MC sini semuanya. Kita mau sayonara. Siapkan lagu sayonara apa ya Bang? Sayonara, gak apa-apa, siap-siap lagu itu ya. Kesini MC semuanya. Ayo. Oke. The last statement from MC. Satu-satu kata aja. Mana tadi mic ini satu lagi nak? Mana mic ini satu lagi? Udah mulai 4 jam ini, udah mulai panas ini. Oke. Statement terakhir dari MC kita, mulai dari Sarah. Satu kata tentang acara kita. Menyenangkan. Oke. Rehan. Bersuka cita. Oke, Denasta. Wonderful. Sandre. Bahagia. So, Sean? Seru. Ulangi. Seru. Oke. Ella. Senang. Ini senang. Oh, baru Tio on. Ayo lanjut. Kasih sama Bang Jeremy. Jelas dong Bang Jeremy. Keren. Ayo semua bilang keren. Oke, dari VB apa Nang? Oke, ayo kasih jempolnya semua. Oke. Kalau kakak apa ya? Marvelous. Enak kan? Anak saya Marvelous. Hebat, luar biasa acara kita malam hari ini. Marvelous, say thank you. Bilang terima kasih untuk kakak guru sekolah minggu semuanya. Yuk, 1, 2 ya. Coba kalian ya dek ya. Kalian dapat hadiah banyak. Tadi guru sekolah minggu 1 pun tak dapat hadiah. Ih, PHMJ aku kira nanti kasih donat sama guru sekolah minggu ya Pak PHMJ ya. Kasih donat.
Ya tadi guru sekolah minggu kasih hadiah di rumah, kasih hadiah di sini. Guru sekolah minggunya nggak dikasih hadiah. Bang Freddy, jadi kan makan pizza kan? Jadi puji Tuhan dapat pizza guru sekolah minggunya. Oke, demikianlah seluruh rangkaian acara kita. Terima kasih untuk semua MC yang akan menjadi MC handal pengganti kakak nanti di Cililitan dan dimanapun. Demikian juga untuk orang tua kami yang stay tune di sudut remang-remang sana. Thank you. Terima kasih untuk guru sekolah minggu. Terima kasih untuk multimedia, Boto kami, Boto Welman, Boto Lesman, Kak Rini, thank you so much ya Kak ya. Terima kasih semuanya, and special thanks for Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Salam untuk Inang Pendeta Yeni Boru Purba. Mari kita bersatu di dalam doa. Setelah berdoa baru sayonara ya nak. Oke Bapak Ibu. Oh lagu Natal, oke. Oke, berarti kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Dalam seluruh kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati perayaan Natal kami pada malam hari ini. Biarlah seluruh apa yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, sekolah minggu besar dan remaja, menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dan Engkau terus mendukung, memelihara, menolong mereka untuk menjadi anak-anak pemenang yang menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh berkarya bagi kerajaan-Mu, bagi gereja, bagi keluarga, bangsa dan negara. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang terus Engkau berkati, memberikan sinar untuk pelayanan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semuanya, tambahkan semangat, kesehatan, rezeki bagi kami, agar kami terus melangkah melayani anak-anak ini dengan sukacita. Terima kasih untuk orang tua, anak-anak kami yang terus setia mendukung, menolong kami. Biarlah mereka juga tetap menjadi partner di dalam membantu pelayanan untuk anak-anak, memberikan pendidikan karakter yang baik untuk semua anak-anak kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, Asetorang Haganup, Seng boy dalon nami, Salangkah natursa, Dopaham Hasoman nami, Torang age huja. Amin. Ayo kita nyanyi We Wish You a Merry Christmas. Yang di rumah boleh live ya naknya, tapi yang di studio nanti berfoto dulu semua. Foto untuk anak-anak, foto untuk petugas pelayan, foto untuk mungkin orang tua yang masih stay di ruangan ini. Oke, mari kita nyanyi We Wish You a Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Hanya MC good. Ayo semuanya maju ke depan. Ayo maju semua. Ayo maju semua guru-guru sekolah minggu dan pengurus. We wish you. Lebih cepat. Well, Merry Christmas. We wish you a Merry. Semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja. Ayo sini nak. Sini semua. Ayo semua di sini. We wish you a Merry. Sini bang, sini ya naknya. We wish you a Merry Christmas. We wish you
foto dong. Bang. Ayo nyanyi yang di rumah. A Merry Christmas and a Happy Jingle Bells. Wish you. Dari aja begini ya. Ayo gini aja. Jingle bells, jingle all the way. How fine it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Oh oh. Oh oh. Ee. Oh oh. Ayo. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cindy. Hey. You know. Pemusik di sini dulu dong. Pemusik 3 orang di tengah. Kasih ruang di tengah. Pemusik. Enggak di sini aja orangnya. Pemusik sini dulu pemusik. Sini Bang. Iya. Sini Bang, sini. Yang ganteng-ganteng. Marga Sinaga, Marga Saragi, Marga Purba. Sini. Sini Bang di tengah Bang. Kayak grup band apa gitu ya. Oke, boy band. Oh, di bawah aja. Ya, oke. Oke. Ayo, cat. Coba kita buat. Itu dong. Sebentar. Kita buat tadi. Bang, bisa divideokan nggak kami? Bertahan. Pertama dulu ya. Percaya dan bertahan. Baru cara Tuhan mengasihi. Sekarang ya saya bilang 1, 2, 3 bertahan. Percaya dan bertahan. Cara Tuhan mengasihiku. Oke, siap ya? Ya Besan, udah siap Besan? Oke. Posisinya udah bagus ini Besan, udah bagus. Ayo Besan. Oke, siap ya? Siap. Siap ya? 1, 2, 3. Percaya dan bertahan. Cara Tuhan mengasihiku. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oh, ulangi berarti, ulangi. Ulangi enggak? Iban, ulangi ya. Biar rapi. Oke ya, ulangi. Tadi pertama, percaya dan bertahan. Sudah itu cara Tuhan mengasihiku. Selamat hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Percaya dan bertahan. Cara Tuhan mengasihiku. Selamat hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Oke, sekarang semua petugas ibadah berfoto dulu. Petugas ibadah sama MC. Nah, petugas ibadah. Yang lain turun dulu ya, guru-guru nanti. Ayo, sini petugas ibadah. Bang. Kak pengurus.